Ada apa? Yuk kita mesti ke pantai sekarang yuk. Kulo ngaturaken sesaji. Ada yang aneh terjadi sama aku. Tapi aku ngerasa kayak ini pasti ada kaitannya dengan ilmu hitam. pergi sekarang dari sini. Boleh jangan pergi. Orang kayak kamu pantas masuk neraka. Boleh. Ayo kita main. Di sebelah kirimu, di atasmu, demit itu di mana-mana. Di depanmu. Setiap napas, satu jiwa. Selamat datang di channel Dunia Wisata, tempat di mana setiap cerita bukan sekedar hiburan, tapi perjalanan batin yang menggugah hati. Bersiaplah untuk menelusuri kisah penuh makna, emosi, dan renungan, karena dunia ini bukan cuma untuk dilihat, tapi untuk dirasa. Mari kita mulai ceritanya. Selamat datang di channel Dunia Wisata Misteri, tempat di mana kita akan menyelami kisah-kisah paling gelap, paling menegangkan, dan penuh misteri dari film-film horor yang membuat bulu kuduk merinding. Di sini, kita tidak hanya sekadar menceritakan film, tapi kita akan masuk lebih dalam, merasakan ketakutannya, menelusuri setiap rahasia tersembunyi, dan menyaksikan bagaimana teror itu pelan-pelan mendekat, menghancurkan ketenangan, serta mengubah hidup para tokohnya selamanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film horor yang terinspirasi dari salah satu mitos Jawa yang paling terkenal dan menakutkan, yaitu Malam Satu Suro. Malam yang bagi sebagian orang dianggap sebagai malam biasa, namun bagi sebagian lainnya dipercaya sebagai malam penuh energi gaib. Malam di mana batas antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata menjadi sangat tipis, dan semua hal buruk bisa terjadi kapan saja, tanpa bisa dihentikan. Film ini berjudul Sengkolo Petaka Satu Suro, sebuah kisah tentang nasib, misteri, teror, dan kutukan yang berakar pada mitos Jawa yang sudah dipercaya turun-temurun. Sebuah film yang tidak hanya menghadirkan jump scare, tetapi juga menyentuh sisi emosional tentang kehilangan, rasa bersalah, dan ketakutan terdalam seorang manusia ketika harus berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa dilawan, tidak bisa dilihat dengan jelas, namun nyata keberadaannya. Bayangkan, di sebuah malam yang seharusnya tenang, langit terlihat pekat, angin berhembus pelan tetapi dinginnya terasa menusuk tulang. Di kejauhan terdengar suara gamelan samar-samar, seperti berasal dari tempat yang sangat jauh, namun entah kenapa terasa sangat dekat di telinga. Jalanan tampak lengang, lampu-lampu rumah satu persatu mulai dipadamkan. Orang-orang memilih berdiam diri, menutup pintu rapat-rapat, dan tidak ada yang ingin keluar rumah. Bukan karena takut pada manusia, tapi karena mereka tahu, ada sesuatu yang berkeliaran malam itu. Sesuatu yang tidak boleh diganggu. Sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Namun, bagaimana jika sebuah takdir memaksa seseorang keluar di malam itu? Bagaimana jika ada seseorang yang tidak punya pilihan lain, selain menantang larangan yang sudah diwariskan sejak lama? Apakah itu hanya sekadar mitos menakut-nakuti, atau justru kenyataan yang sudah menunggu mangsanya? Disinilah kita akan mengikuti kisah Rahayu, seorang bidan yang hidupnya awalnya begitu tenang dan penuh kebahagiaan. Ia memiliki keluarga yang harmonis, pekerjaan yang mulia, dan kehidupan yang terlihat sempurna. Namun siapa sangka, semua itu perlahan berubah ketika Malam Satu Suro datang. Sebuah malam yang seharusnya ia hindari, sebuah malam yang menyimpan petaka, dan sebuah malam yang akan mengubah seluruh hidupnya. Mulai dari gangguan halus, suara-suara yang tidak seharusnya terdengar, bayangan yang tidak seharusnya ada, hingga teror besar yang mendekat sedikit demi sedikit. Rahayu harus menghadapi ketakutan yang bukan hanya mengancam dirinya, tetapi juga orang-orang yang ia cintai. Dan saat semuanya terasa sudah terlambat, barulah ia menyadari bahwa ada sesuatu dari masa lalu, dari mitos yang selama ini dianggap hanya cerita, ternyata benar-benar hidup,
dan kini menagih. Apakah yang sebenarnya terjadi pada Rahayu? Apa hubungan antara dirinya dengan Malam Satu Suro? Apakah semua ini hanya kebetulan, atau ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan? Dan yang paling menakutkan, apakah Rahayu siap membayar harga dari semua pelanggaran yang tidak pernah ia sadari sebelumnya? Siapkan diri kalian, karena kita akan masuk ke sebuah perjalanan panjang penuh misteri, ketakutan, dan kejutan yang tidak terduga. Jangan berkedip, jangan dengarkan sendirian kalau kalian penakut, dan pastikan pintu rumah kalian dalam keadaan tertutup rapat. Karena cerita ini bukan sekadar cerita, tapi sebuah peringatan, bahwa tidak semua malam itu sama, dan tidak semua larangan diciptakan tanpa alasan. Kalau kalian sudah siap, mari kita mulai perjalanan kita menyelami setiap kejadian menyeramkan yang dialami Rahayu. Inilah kisah lengkap dari film Sengkolo Petaka Satu Suro. Rahayu hidup di sebuah kota kecil yang tidak terlalu ramai, tapi juga tidak terlalu sepi. Rumahnya sederhana namun terasa hangat, penuh dengan tawa keluarga. Ia dikenal sebagai bidan yang lembut, sabar, dan penuh tanggung jawab. Banyak ibu yang merasa tenang saat ditangani olehnya, karena selain cekatan, Rahayu juga selalu menenangkan suasana dengan tutur kata halusnya. Ia tinggal bersama suaminya bernama Bagas, seorang pria yang bekerja sebagai pegawai rumah sakit, dan seorang anak perempuan kecil berusia sekitar 8 tahun bernama Tari, anak yang ceria, pintar, dan sangat dekat dengan ibunya. Hari-hari mereka berjalan normal seperti keluarga pada umumnya, sampai suatu ketika mendekati bulan Suro, mulai ada tanda-tanda yang terasa ganjil. Beberapa ibu hamil yang datang ke klinik bidannya sering mengeluh mimpi buruk yang sama, mimpi tentang sosok perempuan tua berambut panjang mengenakan kain hitam lusuh yang berdiri di depan rumah mereka pada malam hari. Sebagian mengaku melihat bayangan perempuan itu menatap melalui jendela, tanpa wajah jelas, hanya mata hitam pekat yang kosong. Sebagian lagi mengaku mendengar ketukan pelan di pintu saat tengah malam. Ketukan yang terdengar pelan namun membekas di hati, seolah bukan manusia yang melakukannya. Awalnya Rahayu menganggap semua itu hanya kecemasan ibu hamil, mungkin karena mereka sudah mendengar larangan orang tua tentang Malam Satu Suro. Namun semakin hari, keluhan itu semakin banyak. Bahkan ada satu ibu hamil yang tiba-tiba menangis histeris saat konsultasi, mengatakan bahwa ia mencium bau anyir dan tanah basah di dalam rumahnya setiap malam. Bau yang sangat kuat, seperti berasal dari kuburan yang baru saja digali. Dokter mungkin menyebut itu halusinasi hormonal, tapi saat ibu itu bercerita, bulu kuduk Rahayu ikut meremang. Di tengah semua itu, Rahayu sendiri mulai merasakan keganjilan di rumahnya. Pada suatu malam, ia terbangun karena suara langkah kaki di dalam rumah. Pelan, menyeret, dan terdengar berat, seperti kaki seseorang yang kotor penuh lumpur. Ia mengira Bagas bangun untuk minum atau ke kamar mandi. Namun ketika ia menoleh, Bagas masih ada di sebelahnya, tertidur pulas. Ia mencoba membangunkannya, tapi Bagas hanya bergerak sedikit dan kembali terlelap. Rahayu duduk pelan, matanya mengarah ke pintu kamar yang sedikit terbuka. Suara langkah itu masih terdengar di ruang tengah, pelan tapi jelas, seolah ada seseorang yang mondar-mandir tanpa tujuan. Rahayu memutuskan untuk keluar. Ia berjalan perlahan dengan jantung yang berdegup semakin kencang. Ruang tamu gelap, hanya diterangi cahaya kecil dari lampu tidur di sudut ruangan. Tidak ada siapapun di sana. Namun hawa ruangannya terasa sangat dingin, lebih dingin dari biasanya. Bukan dingin AC, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Ia berdiri beberapa saat, berusaha memastikan tidak ada maling, tidak ada hewan yang masuk, tidak ada hal logis apapun. Tapi yang ia rasakan justru seperti ada sesuatu yang berdiri tidak jauh darinya, mengawasinya dalam diam. Saat ia hendak kembali ke kamar, telinganya menangkap satu hal yang membuatnya membeku. Dari arah pintu depan, terdengar suara pelan seperti seseorang berbisik memanggil namanya. Bukan teriakan, bukan suara keras, tapi lirih, sangat lirih, seperti suara angin, namun jelas terdengar. Suara itu memanggil, memanjangkan namanya dengan nada yang terasa aneh, antara memohon dan mengancam. Rahayu menelan ludah, tubuhnya gemetar, tapi ia tidak berani mendekat. Ia hanya memutar tubuhnya perlahan, lalu cepat-cepat kembali ke kamar, menarik selimut, dan memejamkan mata sambil berdoa pelan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya bayangan kantuk. Namun sejak malam itu, rumah yang tadinya hangat berubah terasa berbeda. Tari yang biasanya ceria mulai sering tampak murung. Anak kecil itu beberapa kali terlihat seperti berbicara sendiri, duduk di ruang tengah sambil menatap ke satu sudut kosong, lalu tersenyum kecil. Saat ditanya, ia hanya menjawab bahwa ia sedang bermain dengan Mbak yang rambutnya panjang.
Rahayu mengira Tari hanya berimajinasi seperti anak-anak pada umumnya, tapi ada nada dingin yang menyusup ke hatinya setiap kali Tari menyebut, Mbak itu tidak punya wajah. Di sisi lain, pekerjaan Rahayu semakin berat mendekati malam 1 Suro. Banyak ibu hamil yang semakin gelisah. Beberapa di antaranya bahkan memaksa melahirkan sebelum waktunya karena tidak ingin melalui masa kehamilan pada malam keramat itu. Di tengah semua itu, datanglah suatu kejadian yang benar-benar membuka pintu menuju bencana. Pada malam menjelang 1 Suro, telepon rumah mereka berdering keras sekitar pukul 2 dini hari. Bagas yang mendengar pertama kali langsung bangun dan mengangkatnya. Dari seberang, terdengar suara panik keluarga yang meminta bantuan. Ada seorang ibu hamil yang tiba-tiba mengalami pendarahan hebat, rumahnya jauh dari kota, dan tidak ada bidan lain di daerah itu. Mereka hanya mengenal Rahayu. Rahayu yang awalnya ragu akhirnya luluh. Ia merasa ini adalah tanggung jawabnya. Meski malam itu adalah malam yang dihindari, meski ia tahu larangan orang tua untuk tidak keluar, terlebih lagi membantu persalinan di malam 1 Suro, namun nyawa seseorang sedang dipertaruhkan. Bagas sempat menahan, menyarankan agar dibawa saja ke rumah sakit, tapi keluarga itu berkata mereka tidak bisa, jarak terlalu jauh, dan kondisinya sudah sangat parah. Dengan hati berat tapi tekad kuat, Rahayu memutuskan berangkat. Udara malam terasa berbeda. Langit gelap tanpa bintang, angin berembus lambat namun membawa hawa dingin yang membuat dada terasa berat. Jalanan sepi, hanya ada suara gesekan daun dan bunyi hewan malam sesekali. Mobil yang mereka kendarai melaju menembus kegelapan, dan selama perjalanan itu, beberapa kali Rahayu merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti. Seperti ada bayangan yang berlari di samping mobil, atau siluet hitam yang berdiri di tengah sawah memperhatikan mereka. Namun setiap kali ia menoleh, yang terlihat hanya gelap. Mereka sampai di rumah panggung tua milik keluarga itu. Lampu di dalam rumah temaram, beberapa anggota keluarga terlihat panik, sebagian menangis, sebagian lagi hanya bisa berdiri kaku sambil komat kamit membaca doa. Saat Rahayu masuk, bau anyir darah bercampur dengan sesuatu yang aneh langsung menusuk hidungnya. Bau tanah basah, bau lembab seperti tanah kuburan. Di dalam kamar, seorang ibu hamil terbaring pucat, tubuhnya lemah, napasnya berat, dan matanya berkaca-kaca menahan sakit. Di sudut kamar, ada seorang nenek tua yang duduk diam menatap Rahayu. Tatapannya tidak seperti orang biasa. Pandangannya dalam, dingin, seolah tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Persalinan yang terjadi malam itu bukan persalinan biasa. Banyak kejadian aneh terjadi. Lampu beberapa kali meredup sendiri, udara terasa semakin dingin padahal semua jendela tertutup rapat, dan ada saat di mana terdengar suara gamelan samar dari luar rumah, padahal tidak ada satupun tetangga yang mengadakan acara. Bayangan seperti tangan panjang terlihat di tembok sesekali, seolah mencoba meraih sesuatu. Rahayu berusaha tetap fokus, berjuang sekuat tenaga menyelamatkan ibu dan bayi itu. Di tengah proses yang menegangkan itu, Rahayu sempat melihat sesuatu di ujung matanya. Di sudut kamar, berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya membungkuk sedikit, dan kain yang ia pakai tampak lusuh dan kotor seperti penuh tanah basah. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam menatap ke arah ranjang persalinan. Namun meski dalam tekanan besar, Rahayu tidak berhenti. Ia berhasil membantu persalinan itu, meski nyaris kehilangan tenaga. Bayi berhasil lahir, terdengar tangis keras, namun tangisan itu terasa berbeda. Seperti menggema aneh di dalam ruangan. Ibu itu selamat, namun wajah nenek di sudut kamar masih menatap tajam ke arah Rahayu, seolah bukan ucapan terima kasih yang ingin ia sampaikan, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang berat dan penuh rahasia. Sejak malam itu, hidup Rahayu tidak pernah sama lagi. Malam 1 Suro telah ia langgar, bukan hanya sebagai manusia biasa, tapi sebagai bidan yang ikut membuka gerbang kehidupan pada malam yang dipercaya sebagai malam maut. Dan tanpa ia sadari, sejak saat itu, sesuatu telah mengikuti pulang bersamanya. Sesuatu yang sabar menunggu, sesuatu yang membawa sengkolo, petaka, dan harga yang harus dibayar. Cerita pun mulai berjalan semakin dalam, semakin gelap, dan setiap hari setelah malam itu, satu persatu tanda kutukan mulai terlihat dalam hidup Rahayu. Sejak malam itu, satu persatu kejadian aneh mulai memasuki kehidupan Rahayu. Awalnya hanya berupa gangguan kecil yang mungkin bisa dianggap kebetulan. Namun semakin lama, kejadian itu berubah menjadi teror yang terasa nyata, begitu dekat, dan sama sekali tidak bisa diabaikan. Beberapa hari setelah malam 1 Suro, rumah Rahayu yang biasanya terasa hangat mulai dipenuhi hawa yang tidak enak. Seperti ada sesuatu yang tinggal bersama mereka,
sesuatu yang tidak terlihat tapi keberadaannya sangat terasa. Di pagi hari pertama setelah kejadian itu, Tari yang biasanya bangun paling dulu justru menangis keras. Rahayu dan Bagas panik dan langsung menuju kamar Tari. Anak itu duduk di sudut kasurnya sambil memeluk lutut, wajahnya ketakutan, matanya sembab, dan tubuhnya gemetar. Saat ditanya, Tari mengatakan bahwa ada perempuan yang duduk di tepi ranjang semalaman, tidak berbicara apa-apa, hanya menunduk dengan rambut panjang menutupi wajah. Perempuan itu sesekali memiringkan kepala, seolah sedang memperhatikan Tari dengan tatapan kosong. Setiap kali Tari menutup mata, ia bisa merasakan perempuan itu semakin mendekat. Sampai akhirnya ia tidak tahan lagi dan menangis. Bagas mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa itu hanya mimpi. Namun Rahayu tidak bisa mengabaikannya. Ia ingat betul sosok yang ia lihat di sudut kamar saat persalinan malam itu. Sosok perempuan rambut panjang, tubuh lusuh, berdiri diam tanpa wajah jelas. Kata-kata Tari tentang perempuan tanpa wajah membuat jantungnya berdegup semakin kuat. Seolah apa yang dulu hanya dilihatnya sekilas kini mulai masuk ke dalam rumahnya, mendekati anaknya, menyerang ketenangan keluarganya. Hari-hari berikutnya, suasana rumah semakin berat. Lampu sering berkedip sendiri. Pintu yang sudah ditutup rapat tiba-tiba terbuka sedikit. Barang-barang kecil sering berpindah posisi tanpa alasan. Bahkan beberapa kali terdengar suara langkah kaki di malam hari, suara pukulan pelan di dinding, dan suara orang berjalan di atap seperti sesuatu yang mondar-mandir tanpa tujuan. Namun yang paling mengganggu adalah suara tangisan bayi yang sering terdengar di tengah malam. Tangisan lirih, jauh, tapi jelas. Bukan suara bayi Tari saat kecil yang tersisa dalam ingatan, bukan pula suara dari tetangga karena suara itu muncul bahkan ketika tidak ada bayi di sekitar area rumah mereka. Tangisan itu seperti datang dari tempat yang jauh dan dekat sekaligus, membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Pada suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Rahayu terbangun karena suara tangisan itu kembali terdengar. Namun kali ini suara itu terdengar lebih dekat, lebih jelas, seperti berasal dari dalam rumah. Ia duduk perlahan, mencoba mendengarkan dengan saksama. Tangisan itu terdengar dari ruang tengah. Pelan, parau, dan terdengar sangat menyedihkan. Ia membangunkan Bagas, tapi suaminya hanya menggeliat sebentar lalu kembali tidur seolah tidak mendengar apapun. Anehnya, setiap kali Rahayu mencoba membangunkannya, Bagas seperti tertahan tidur, napasnya berat, tubuhnya lemas, seakan ada sesuatu yang menahannya untuk terbangun. Dengan rasa takut yang tak terbendung, namun dorongan penasaran yang lebih besar, Rahayu keluar dari kamar. Rumah gelap, hanya diterangi cahaya bulan dari sela jendela. Suara tangisan bayi itu semakin jelas. Rahayu berdiri di tengah ruang tamu, matanya perlahan menyapu ke setiap sudut ruangan. Dan di kursi bambu di pojok ruang, ia melihat sesuatu. Ada sosok perempuan duduk membelakangi Rahayu. Rambutnya terurai panjang, kusut, dan menjuntai hingga hampir menyentuh lantai. Tubuhnya tampak kurus, tulangnya terlihat menonjol. Di pangkuannya tampak sesuatu yang kecil, dibungkus kain putih kotor, seperti bayi. Perempuan itu menggoyang-goyang pangkuannya pelan, namun tangisan bayi itu tidak berhenti. Justru semakin keras. Rahayu tidak bisa bergerak. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Napasnya pendek, matanya membesar, tubuhnya terasa kaku seolah seluruh ototnya membeku. Saat itu, perempuan itu perlahan memutar kepala, bukan memutar tubuh, tapi hanya kepala, berputar lebih jauh dari batas manusia normal. Rambut yang menutup wajahnya bergeser sedikit. Rahayu hanya melihat rongga hitam pekat di tempat wajah seharusnya berada. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya kegelapan yang dalam. Namun entah bagaimana, dari sosok tanpa wajah itu, Rahayu merasa sedang ditatap. Tatapan yang penuh kebencian, penuh amarah, dan penuh dendam. Saat itu pula tangisan bayi mendadak berhenti. Sunyi. Begitu sunyi hingga detak jantung Rahayu sendiri terdengar sangat jelas di telinganya. Perempuan itu kemudian berdiri. Tubuhnya bergerak kaku, kain panjangnya menyeret lantai, mengeluarkan suara gesekan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia perlahan melangkah mendekati Rahayu. Setiap langkahnya terdengar berat, namun sangat pelan, seperti ingin memperlama rasa takut yang sedang mencengkeram tubuh Rahayu. Saat jaraknya sudah sangat dekat, sosok itu berhenti. Kepalanya miring sedikit, seperti sedang mempelajari wajah Rahayu dari jarak begitu dekat. Lalu dari rongga wajahnya terdengar suara. Bukan suara manusia biasa, melainkan suara berat, menggema.
seperti berasal dari tempat yang sangat dalam, hanya mengatakan satu kalimat pelan yang membuat darah Rahayu serasa berhenti mengalir. "Kau sudah membukanya." Setelah kata itu terdengar, angin dingin tiba-tiba berhembus begitu kencang ke dalam rumah. Lampu yang tadinya padam tiba-tiba menyala lalu mati kembali. Tirai jendela berkibar liar. Rahayu terjatuh, tubuhnya lemas, keringat dingin bercucuran, dan pandangannya gelap. Saat ia terbangun, pagi hari sudah datang. Bagas duduk di sampingnya dengan wajah cemas, menanyakan kenapa Rahayu semalam pingsan di ruang tamu. Rahayu hanya bisa diam. Ia mencoba menceritakan apa yang ia lihat, tapi Bagas sulit mempercayai sepenuhnya. Bagas hanya mencoba menenangkan, menyuruh Rahayu istirahat, dan mengatakan mungkin ia terlalu lelah. Namun hari berikutnya membuktikan bahwa semua itu bukan sekadar halusinasi. Orang-orang di sekitar kota kecil itu mulai membicarakan sesuatu. Beberapa warga mengatakan bahwa sejak malam 1 Suro kemarin, mereka sering mendengar suara gamelan gaib di tengah malam. Ada juga yang mengaku melihat perempuan berjalan sendirian di jalan desa yang gelap, tapi saat dikejar, perempuan itu menghilang begitu saja. Bahkan ada seorang anak kecil yang tiba-tiba kerasukan, menjerit-jerit sambil mengatakan bahwa ada ibu-ibu yang marah karena sesuatu sudah dilanggar. Di klinik Rahayu, keadaan semakin tidak wajar. Ada seorang ibu hamil yang tiba-tiba mengalami keguguran tanpa sebab jelas. Ada pula bayi yang lahir tapi kerap menangis tanpa henti setiap malam ketika jam menunjukkan waktu yang sama, sekitar pukul 2. Beberapa ibu bahkan melarang Rahayu menyentuh bayi mereka karena mereka bermimpi melihat Rahayu berdiri di depan rumah mereka pada malam hari, membawa sesuatu yang dibalut kain putih sambil menangis. Ditambah lagi, nenek tua yang ada di rumah persalinan malam 1 Suro itu tiba-tiba datang ke klinik. Ia duduk di kursi tunggu, matanya tajam mengamati setiap sudut, dan begitu bertemu pandang dengan Rahayu. Ia memanggilnya. Suaranya pelan, namun setiap kata yang keluar dari mulut nenek itu terasa berat dan menekan. Nenek itu berkata bahwa sejak malam itu, sesuatu yang seharusnya dibiarkan tenang telah dibangunkan. Bahwa membantu kelahiran di malam 1 Suro bukan hanya persoalan medis, namun persoalan batas dunia. Ada aturan yang sudah lama ada kesepakatan yang tidak tertulis namun selalu dipahami orang-orang Jawa tua. Dan kini, karena itu dilanggar, ada harga yang harus dibayar. Nenek itu hanya berkata satu hal sebelum pergi, dengan tatapan penuh makna yang membuat Rahayu semakin ketakutan. Tidak semua kehidupan yang lahir di malam terkutuk itu datang tanpa penukar. Kata-kata itu menghantui pikiran Rahayu. Ia mulai mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi malam itu. Apakah bayi yang ia lahirkan membawa sesuatu bersamanya? Apakah ada entitas yang ikut terbuka jalannya menuju dunia manusia? Apakah benar ia sudah membuka sesuatu yang seharusnya tertutup rapat? Sejak saat itu, Tari semakin sering terlihat pucat dan tidak bersemangat. Anak itu sering terbangun tengah malam dengan tubuh gemetar. Ia mengatakan bahwa perempuan rambut panjang itu kini tidak hanya berdiri jauh, tapi sudah berada di kamar, duduk di lantai, bahkan terkadang terlihat berdiri tepat di samping tempat tidurnya. Ia tidak mengganggu secara fisik, tapi keberadaannya begitu menekan, membuat dada terasa berat, membuat udara di kamar terasa sesak. Bagas yang awalnya keras kepala akhirnya mulai terguncang ketika ia sendiri mengalami kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Suatu malam, saat ia pulang larut karena pekerjaan, ia melihat rumah mereka gelap. Ia mengira semua sudah tidur. Namun saat ia berjalan menuju pintu, ia melihat melalui kaca jendela ada seseorang berdiri di ruang tamu. Perempuan berambut panjang, tubuhnya sedikit membungkuk, kainnya lusuh. Bagas mengira itu Rahayu. Ia mengetuk pintu sambil memanggil, tapi sosok itu tidak bergerak sama sekali. Saat Bagas mencoba melihat lebih dekat, tiba-tiba sosok itu seperti menoleh cepat ke arahnya, dan di balik rambutnya yang bergerak, Bagas melihat sesuatu yang bukan wajah manusia. Sesaat itu juga, seluruh tubuhnya terasa dingin, napasnya sesak, dan ia jatuh terduduk di teras dengan tubuh gemetar. Sejak malam itu, Bagas tidak lagi mempertanyakan apa yang dialami Rahayu dan Tari. Ia mulai sadar bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari akal manusia yang sedang menimpa keluarga mereka. Sesuatu yang kelam, penuh dendam, dan tidak datang secara kebetulan. Dan perlahan-lahan, mereka mulai menyadari bahwa semua itu bermula dari satu malam. Malam ketika Rahayu melangkah keluar rumah, malam ketika ia membantu kelahiran di waktu yang seharusnya dihindari, malam 1 Suro yang dipercaya sebagai malam di mana petaka, kutukan, dan roh-roh gentayangan berkeliaran bebas. Namun belum ada yang tahu, bahwa apa yang mereka alami sekarang baru permulaan. Petaka yang sebenarnya masih menunggu di balik bayangan.
Sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, dan lebih menghancurkan sedang bergerak mendekat, setapak demi setapak, membawa Sengkolo yang akan benar-benar menguji batas manusia. Sejak kejadian itu, kehidupan dalam rumah Rahayu semakin seperti berada di dua dunia. Siang hari masih tampak normal, orang-orang masih tersenyum, suara aktivitas masih terdengar, dan sinar matahari masih memberi sedikit rasa aman. Namun begitu malam mulai turun, begitu matahari tergelincir dan langit berubah gelap, rasa aman itu hilang seketika. Rumah mereka berubah menjadi tempat yang penuh bayang-bayang, penuh bisikan, penuh langkah yang tidak terlihat sumbernya. Seolah-olah ada kehidupan lain yang baru benar-benar bangun ketika malam tiba. Rahayu mulai sering terlihat linglung, pikirannya tidak tenang, tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Bahkan ketika ia memejamkan mata, bayangan perempuan rambut panjang itu datang dalam mimpi. Kadang perempuan itu hanya berdiri jauh. Kadang mendekat sambil membawa sesuatu yang tampak seperti bundelan kain putih berlumuran darah, dan kadang hanya terdengar suara tangisan yang memenuhi ruangan mimpi tanpa ia melihat siapapun. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan napasnya terengah seperti baru saja dikejar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sementara itu, Tari semakin memburuk. Anak itu tidak lagi suka bermain, tidak lagi tertawa seperti dulu. Ia lebih sering menyendiri, duduk di sudut ruangan, atau menatap keluar jendela dalam diam. Kadang ia akan tiba-tiba menutup telinganya lalu menangis, mengatakan bahwa ada suara bisikan yang memanggil namanya berkali-kali. Kadang ia hanya menunduk sambil berkata pelan bahwa Mbak itu sekarang tidak cuma melihat, tapi sudah ikut tinggal di sini. Kalimat polosnya yang sederhana justru terdengar sangat menakutkan bagi Rahayu. Jika dulu sosok itu hanya sebatas gangguan dari luar, kini seolah ia sudah menemukan jalannya masuk, dan menjadikan rumah itu sebagai tempat barunya. Bagas, yang selama ini mencoba kuat, juga semakin goyah. Meski ia berusaha tetap logis, pengalaman demi pengalaman membuat pertahanannya retak. Suatu malam, saat ia duduk di ruang tamu sendirian mencoba menenangkan diri, televisi tiba-tiba menyala sendiri. Layarnya tidak menampilkan siaran apapun, hanya penuh dengan bintik-bintik hitam putih yang berisik, seperti gangguan sinyal. Namun dari balik suara bising itu, perlahan muncul suara lain. Suara lirih perempuan menangis. Tangisan itu terasa sangat nyata, bukan dari televisi, bukan dari pengeras suara, tapi seperti berasal dari dalam ruangan itu sendiri dan hanya menggunakan televisi sebagai pintu keluarnya. Tangisan itu kemudian berubah menjadi tawa kecil yang pelan namun dingin, menyusup ke telinga, lalu ke dalam kepala. Televisi kemudian menampilkan bayangan samar wajah perempuan tanpa mata, tanpa hidung, hanya lubang hitam gelap yang bergerak seperti kabut. Bagas langsung mematikan televisi dan menarik kabelnya. Namun bahkan setelah televisi mati total, suara tangisan itu masih terus terdengar beberapa detik, seolah melekat di dalam udara ruangan sebelum akhirnya menghilang. Sejak saat itu, Bagas tidak lagi sanggup duduk sendirian di malam hari. Ia mulai sadar bahwa logika manusia memiliki batas, dan apa yang sedang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan rasional. Sementara itu, kabar mengenai kejadian aneh yang menimpa warga semakin menyebar. Ada yang mengatakan ayam peliharaan mereka mati tiba-tiba setiap malam satu suro mendekat kembali. Ada yang melihat sosok perempuan berjalan menyusuri sungai saat tengah malam, tanpa telapak kaki menyentuh tanah. Bahkan ada seorang ibu hamil yang tiba-tiba hilang kesadaran sambil memeluk perutnya erat-erat dan berulang kali mengatakan, dia mau ambil, dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Semua kejadian itu seolah mengarah pada satu hal, bahwa ada sesuatu yang berkaitan dengan kelahiran, ibu, bayi, dan malam satu suro yang menjadi pusat dari segala malapetaka ini. Suatu hari, Rahayu mendapat kabar mengejutkan. Keluarga yang ia tolong pada malam satu suro kembali menghubunginya. Mereka datang dengan wajah pucat, mata lelah, dan tubuh gemetar. Bayi yang lahir pada malam itu tidak pernah benar-benar tenang. Setiap malam tepat jam yang sama, bayi itu menangis keras seolah merasakan sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ia sering terlihat seperti menatap ke satu sudut kosong, matanya terbuka lebar seolah melihat sosok menakutkan. Melainkan seseorang yang sedang memandangi sesuatu yang mengancam. Kadang ia mendadak tertawa tanpa alasan, kadang menangis, kadang diam lama sambil bergumam kata-kata yang tidak dimengerti. Bahkan ada saat di mana keluarga melihatnya berdiri tengah malam menggendong bayinya di depan pintu rumah sambil berbisik, "Maafkan, aku tidak bisa menolak, aku tidak tahu siapa yang harus dipilih." Saat mendengar cerita itu, tubuh Rahayu terasa lemas. Perasaannya campur aduk antara bersalah, takut, dan bingung. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan hanya teror bagi dirinya dan keluarganya, tapi juga bagi orang-orang yang terhubung dengan kejadian malam itu.
Seolah malam satu suro telah membuka sesuatu, dan sesuatu itu sekarang menuntut balasan. Bukan sekadar gangguan, tapi seolah ada sesuatu yang menagih sesuatu yang besar, sesuatu yang bernilai sama dengan kehidupan yang dilahirkan malam itu. Dalam kebingungannya, Rahayu akhirnya mencari nenek tua yang pernah memperingatkannya. Dengan bantuan warga, ia menemukan rumah nenek itu yang berada di pinggiran desa, dekat area yang sudah jarang dihuni. Rumah kayu tua yang tampak kusam, dengan halaman dipenuhi daun kering dan pohon tinggi yang terlihat menunduk seolah ikut menyimpan rahasia. Saat Rahayu datang, nenek itu seolah sudah menunggunya. Tatapannya tidak kaget, tidak heran, justru seperti seseorang yang sudah tahu hal ini akan terjadi. Nenek itu akhirnya mulai bercerita. Ia mengatakan bahwa malam satu suro bukan hanya sekadar tradisi atau mitos. Malam itu adalah titik ketika batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi paling tipis. Banyak hal yang tidak boleh dilakukan, salah satunya adalah membantu kelahiran. Bukan karena manusia tidak boleh menolong sesama, tapi karena ada entitas-entitas tertentu yang menganggap malam itu adalah wilayah mereka. Jika ada kehidupan baru yang lahir di malam itu, maka ada keseimbangan yang harus dibayar. Ada jiwa yang dianggap terambil wilayahnya. Ada batas yang dilanggar, dan ada pintu yang terbuka. Nenek itu berkata bahwa sosok perempuan yang menghantui Rahayu dan anaknya bukan sekadar setan gentayangan biasa. Ia adalah sosok yang terikat pada mitos lama tentang ibu yang kehilangan bayinya di malam satu suro. Ada cerita lama tentang seorang perempuan yang mati mengenaskan saat melahirkan di malam itu, namun bayinya juga tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, roh perempuan itu dipercaya selalu mencari, selalu menunggu, selalu marah pada siapapun yang berani melanggar batas malam tersebut. Dan ketika Rahayu membantu kelahiran malam itu, seolah roh itu menemukan kesempatan baru. Ia merasa ada sesuatu yang diambil darinya lagi, dan karena itu, ia mengikuti Rahayu, karena Rahayulah yang dianggap membuka jalan. Namun kabar yang lebih menakutkan adalah ketika nenek itu berkata bahwa roh itu tidak hanya marah. Ia menuntut. Ia ingin sesuatu sebagai penukar. Sesuatu yang setara dengan kehidupan yang lahir di malam itu. Dan sesuatu itu, menurut nenek itu, bisa berupa jiwa, kebahagiaan, bahkan keluarga seseorang. Itulah sebabnya mengapa ia begitu dekat dengan Tari. Anak kecil, polos, bersih, dan terhubung langsung dengan ibu yang dianggap membuka pintu. Mendengar itu, dunia Rahayu seakan runtuh. Seluruh tubuhnya gemetar, napasnya memburu, dan matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa membayangkan apapun yang lebih menakutkan dibanding kehilangan anaknya. Namun ia tahu, teror ini tidak akan berhenti hanya dengan takut. Ada sesuatu yang harus dilakukan. Tapi apa? Bagaimana? Nenek itu hanya berkata pelan bahwa semakin dekat waktu satu suro berikutnya, semakin kuat sosok itu. Dan jika mereka tidak menemukan cara sebelum waktunya tiba, maka ada kemungkinan sesuatu yang besar akan diambil darinya. Sejak saat itu, teror semakin intens. Tari mulai sering sakit tanpa sebab jelas. Terkadang tubuhnya panas tinggi lalu mendadak dingin seperti orang tidak bernyawa. Kadang ia bangun dengan jejak memar di tangan. Seolah ada yang memegang erat. Ia juga beberapa kali berjalan sambil tidur, melangkah menuju pintu rumah, memutar kunci, seolah ada yang memanggilnya keluar. Untung saja Rahayu dan Bagas selalu sigap menahan. Namun yang paling menghancurkan hati Rahayu adalah ketika suatu malam, saat ia memeluk Tari yang ketakutan, anak itu berbisik pelan sambil menangis bahwa perempuan itu pernah berkata sesuatu kepadanya. Bukan dengan suara keras, tapi langsung ke dalam kepalanya. Perempuan itu berkata bahwa Tari lebih pantas bersamanya, bahwa ia membutuhkan teman, dan bahwa hidup di dunia manusia terlalu kejam untuk anak kecil sebaik Tari. Kata-kata yang terdengar seolah lembut namun sebenarnya menyimpan ancaman mengerikan. Dari malam ke malam, bayangan perempuan itu semakin jelas. Ia tidak lagi hanya berdiri jauh. Kadang muncul di belakang cermin, kadang berdiri di lorong rumah, kadang duduk di samping tempat tidur Tari sambil menunduk. Udara rumah semakin lembab, dingin, dan berat. Bau tanah basah sering muncul tanpa alasan. Bahkan suara gamelan dan tangisan bayi kadang berdampingan, mengisi malam dengan harmoni mengerikan yang sulit dijelaskan. Rahayu mulai merasa terpojok. Setiap langkah seolah salah, setiap hari seolah bergerak menuju sesuatu yang lebih gelap. Dan semakin jauh ia melangkah, semakin terasa bahwa ini bukan lagi sekadar gangguan, melainkan ancaman nyata yang bisa merenggut apapun yang paling ia cintai. Dan ia belum tahu, bahwa apa yang akan datang setelah ini jauh lebih menakutkan dari semua yang sudah terjadi.
Teror itu baru saja mulai menunjukkan taringnya, dan malam satu suro berikutnya semakin mendekat, membawa bayangan takdir yang tidak bisa dihindari. Malam itu udara terasa semakin berat, seolah-olah seluruh kampung menahan napas bersama. Setelah berbagai kejadian ganjil yang menimpa Rahayu, rumahnya kini seperti hidup, seperti memiliki mata yang selalu mengawasinya dari setiap sudut gelap. Angin yang berhembus pelan seolah membawa bisikan-bisikan samar yang tak bisa dipahami kata-katanya, tetapi jelas terasa mengancam. Rahayu berusaha tetap kuat di depan suami dan anaknya, namun jauh di dalam hatinya ia mulai merasakan ketakutan yang tak lagi bisa ditutupi. Setiap malam, langkah-langkah tanpa wujud itu kembali terdengar, dentuman pintu yang menutup sendiri, suara mangkuk pecah padahal tidak ada yang menyentuh, dan suara perempuan menangis lirih yang terdengar dari arah kamar bayi, padahal bayinya sedang tertidur pulas. Suaminya berusaha menenangkan, meyakinkan bahwa semua hanya perasaan, hanya stres, hanya kelelahan. Namun setelah seorang tetangga yang juga tengah hamil mengalami keguguran misterius tepat pada malam satu suro sebelumnya, Rahayu mulai yakin bahwa semua ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang memang sengaja datang. Ada sesuatu yang sudah lama menunggu momen ini untuk muncul dan menuntut sesuatu darinya. Dalam keheningan, Rahayu mulai teringat kembali pada cerita ibunya dulu tentang larangan besar bagi wanita hamil keluar rumah pada malam satu suro. Bukan hanya sekadar mitos, tetapi kepercayaan yang sudah turun-temurun, karena malam itu dipercaya sebagai saat ketika pintu dunia gaib terbuka lebar, saat segala hal yang tidak terlihat menjadi bebas berkeliaran. Kenangan masa kecil itu semakin jelas, terutama ketika ibunya pernah berkata bahwa ada roh penunggu yang tidak suka pada kehadiran bayi tertentu. Roh itu mencari, memilih, mengintai, dan jika malam satu suro tiba, ia akan datang menjemput. Saat itu, Rahayu tidak pernah benar-benar percaya. Namun kini, ketika setiap malam menghadirkan teror dan tanda-tanda yang seolah ditujukan hanya kepadanya, ia mulai mempertanyakan semuanya. Apakah bayi dalam kandungannya memang menjadi incaran sesuatu yang tak kasat mata? Atau jangan-jangan, masa lalu keluarganya menyimpan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia ketahui? Suatu malam, saat hujan turun perlahan dan petir sesekali menyambar jauh di langit, Rahayu terbangun karena suara seseorang memanggil namanya dari luar rumah. Suara itu lirih, sendu, namun jelas terdengar seperti suara seorang perempuan tua. Rahayu mencoba mengabaikannya, tetapi jantungnya berdetak semakin keras ketika suara itu terdengar lagi, kini lebih dekat, seolah berdiri tepat di depan jendela kamarnya. Suaminya masih tertidur lelap, tidak mendengar apapun. Rahayu memberanikan diri bangkit, berjalan pelan menuju jendela dengan tangan bergetar. Ketika tirai perlahan terbuka, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya halaman gelap, pepohonan yang bergoyang perlahan, dan udara dingin yang menyusup masuk. Namun saat ia hendak menutup tirai kembali, tiba-tiba bayangan perempuan dengan rambut panjang berantakan dan mata kosong mematung tepat di depan kaca. Wajahnya pucat, penuh luka, dan mulutnya bergerak pelan seolah berbisik, meski tanpa suara. Rahayu terkejut mundur sambil menahan teriakan agar tidak membangunkan suaminya, tetapi bayangan itu menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Sejak kejadian itu, Rahayu mulai sering melihat sosok perempuan yang sama. Kadang hanya sekilas di sudut mata, kadang tampak berdiri di lorong rumah, kadang duduk di sudut dapur sambil menatap tanpa berkedip. Namun yang paling menakutkan adalah ketika sosok itu muncul di dekat tempat tidur anaknya. Rahayu pernah melihatnya pada suatu malam, berdiri membungkuk di sisi ranjang, seolah memperhatikan anaknya yang sedang tertidur. Nafasnya terasa dingin, menyentuh kulit, dan bayangannya seperti merambat ke lantai, memanjang, seperti akar yang mencari-cari sesuatu untuk direnggut. Rahayu langsung berlari dan memeluk anaknya erat-erat, sementara sosok itu perlahan memudar meninggalkan aroma tanah basah dan bunga melati yang sangat menyengat. Karena ketakutan semakin tak tertahankan, Rahayu akhirnya meminta bantuan seorang sesepuh desa yang dikenal paham hal-hal gaib. Lelaki tua itu datang dengan wajah serius, tatapannya tajam seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang biasa. Ia berjalan mengitari rumah, berhenti beberapa kali, meraba dinding, menyentuh tanah, dan menggumamkan doa-doa. Setelah beberapa saat, wajahnya berubah menjadi sangat tegang. Dengan suara berat ia mengatakan bahwa rumah ini sudah lama menjadi perhatian makhluk tak kasat mata. Bukan hanya karena malam satu suro, tapi karena ada sesuatu yang terkait langsung dengan diri Rahayu sendiri, sesuatu dari masa lalu, dari garis keturunannya, yang sekarang menagih janji atau menuntut balasan. Rahayu terpaku mendengar itu. Ia tak pernah merasa punya urusan dengan dunia gaib. Namun sesepuh itu mengatakan bahwa terkadang dosa atau perjanjian tidak dibuat oleh kita sendiri, melainkan oleh orang sebelum kita, dan warisannya lah yang harus menanggung akibatnya.
sosok perempuan yang sering muncul itu bukan sekadar hantu biasa. Ia adalah roh yang terikat pada janji lama, roh yang marah, yang merasa dirampas, dan kini menuntut sesuatu yang ia yakini miliknya. Dan waktu yang dipilihnya bukan sembarang waktu, melainkan malam 1 Suro, saat kekuatan gaib berada pada puncaknya. Seiring mendekatnya tanggal 1 Suro, gangguan semakin menjadi-jadi. Lampu sering padam tiba-tiba hanya di rumah Rahayu, meski rumah tetangga tetap terang. Bau anyir darah dan wangi melati sering muncul tanpa sebab. Bayinya sering menangis tengah malam tanpa bisa ditenangkan, matanya menatap satu titik di sudut ruangan seolah melihat sesuatu. Suaminya yang awalnya tidak percaya, mulai ikut merasakan kejanggalan setelah ia juga mengalami mimpi buruk berulang. Dalam mimpinya, ia melihat Rahayu berjalan sendirian di tengah kabut tebal, memeluk bayinya, sementara suara tangisan perempuan dewasa terdengar di kejauhan memanggil-manggil dengan nada pilu bercampur amarah. Puncak ketegangan semakin terasa ketika malam 1 Suro akhirnya semakin dekat. Warga desa yang masih memegang tradisi memilih untuk berdiam di rumah, menutup pintu lebih awal, mematikan lampu, dan tidak membuat keributan. Namun bagi Rahayu, malam itu bukan sekadar malam sunyi, melainkan ancaman nyata. Sesepuh desa sudah memperingatkan, apapun yang terjadi malam itu, jangan pernah keluar rumah, jangan pernah membuka pintu jika ada yang mengetuk, dan jangan pernah menyebut nama siapapun yang memanggil dari luar. Karena tidak semua yang memanggil adalah manusia. Namun keadaan tidak berjalan semudah itu. Pada malam yang ditakuti itu, angin bertiup sangat kencang, hujan turun deras, petir menyambar dengan suara menggelegar. Rumah berguncang seolah ingin roboh. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu, bukan sekali, tetapi berkali-kali, seperti seseorang yang sangat panik meminta tolong. Suara perempuan terdengar dari luar, menangis sambil memanggil nama Rahayu, memohon agar dibukakan pintu karena ia katanya sedang dikejar sesuatu. Rahayu gemetar, jantungnya berdetak sangat cepat. Suaminya mencoba bertahan tidak membuka pintu, tapi suara itu terdengar semakin menyayat, semakin menyedihkan, seolah benar-benar manusia yang sedang ketakutan dan membutuhkan pertolongan. Saat itulah bayi mereka tiba-tiba menangis sangat keras, tapi tangisannya terdengar aneh, seperti bercampur dengan suara lain. Lampu berkelip-kelip sebelum akhirnya padam total, menyisakan kegelapan yang pekat. Dari balik pintu, suara tangisan berubah menjadi tawa pelan yang dingin, sebelum kemudian berubah menjadi suara geraman halus seperti bukan lagi suara manusia. Dinding rumah terdengar seperti dicakar sesuatu, jendela bergetar, dan suhu ruangan terasa semakin dingin menusuk tulang. Rahayu memeluk bayinya erat-erat, sementara suaminya membaca doa sejauh yang ia mampu, tetapi entah mengapa kata-kata doa itu terasa berat seolah terhalang sesuatu. Di tengah kegelapan itu, sosok perempuan berambut panjang yang selama ini menghantui Rahayu muncul lagi. Kali ini tidak hanya sebagai bayangan sekilas, tetapi sangat jelas, berdiri di sudut ruangan dengan tatapan tajam penuh dendam. Matanya hitam legam, kulitnya pucat membiru, dan air mata hitam mengalir di pipinya. Ia berjalan perlahan mendekat, langkahnya tidak terdengar namun keberadaannya terasa sangat nyata. Suaranya akhirnya terdengar jelas, berbisik menyebut nama bayi Rahayu, seolah memanggil mangsanya dengan penuh rasa memiliki. Ketika malam 1 Suro itu mencapai puncaknya, rumah Rahayu bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan medan pertempuran antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat, antara seorang ibu yang ingin melindungi anaknya dengan segala kekuatan, dan sebuah roh yang datang menuntut sesuatu yang ia yakini miliknya, sesuatu yang mungkin berakar pada dosa masa lalu, janji yang tak pernah ditepati, atau kesalahan yang tidak pernah diceritakan siapapun. Dan semua itu baru awal dari penderitaan yang sesungguhnya, karena apa yang menanti setelah malam itu jauh lebih menakutkan dari yang pernah dibayangkan Rahayu sebelumnya. Saat sosok perempuan gaib itu semakin mendekat, udara di dalam rumah seketika berubah menjadi sangat dingin, dingin yang tidak wajar, seperti udara dari liang kubur yang terbuka. Rahayu bisa merasakan napasnya sendiri mulai berat, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menekan dadanya. Bayinya yang semula menangis kencang tiba-tiba terdiam, namun bukan karena tenang, melainkan seperti seseorang yang tercekik. Tubuh kecil itu menegang, matanya melebar, bibirnya bergerak-gerak seolah ingin menangis tapi tidak bisa mengeluarkan suara. Itulah momen yang membuat Rahayu benar-benar merasa putus asa. Ia memeluk anaknya erat-erat, mendekapnya dengan penuh ketakutan dan cinta yang bercampur menjadi satu, sementara suaminya berdiri di depannya, mencoba menghadang sosok gaib itu meski ia sendiri jelas ketakutan. Perempuan gaib itu berhenti beberapa langkah dari mereka, menatap lurus ke arah bayi yang berada dalam pelukan Rahayu. Tatapan itu bukan sekadar tatapan makhluk tak kasat mata, melainkan tatapan seorang ibu yang kehilangan anaknya, tatapan seseorang yang merasa dirampas dan kini ingin merebut kembali. Dari bibir pucatnya,
Terdengar gumaman lirih yang semakin lama semakin jelas, menyebut nama seseorang, bukan nama Rahayu, bukan nama suaminya, melainkan nama yang sama sekali tidak mereka kenal. Namun yang membuat Rahayu merinding bukanlah nama itu, melainkan ada suara yang syarat dengan rasa sakit, kehilangan, dendam, dan keinginan kuat untuk mengambil sesuatu sebagai pengganti. Tiba-tiba angin berputar di dalam rumah, seolah badai kecil tercipta hanya di ruangan itu. Tirai berterbangan, pintu-pintu terbanting-banting sendiri, barang-barang jatuh satu persatu, dan suara tangisan bayi yang tak terdengar tadi berubah menjadi jeritan nyaring yang menusuk telinga. Rahayu hampir kehilangan keseimbangan, namun ia tidak melepaskan anaknya sedikit pun. Suaminya berteriak menyuruh roh itu pergi sambil mencoba membaca doa dengan suara lantang. Namun setiap kali ia mengucapkan kalimat doa tertentu, tiba-tiba mulutnya seperti terkunci, lidahnya keluh, kata-kata itu terhenti begitu saja seolah ada sesuatu yang menahan. Di tengah kekacauan itu, sesepuh desa yang sempat memperingatkan mereka sebelumnya akhirnya datang. Entah bagaimana caranya ia bisa merasakan bahwa malam itu rumah Rahayu berada dalam bahaya besar. Dengan membawa dupa, air doa, dan kain putih yang dililitkan di tangannya, lelaki tua itu berdiri di depan pintu sambil memanggil nama Tuhan dengan suara lantang. Saat pintu berhasil ia buka, angin langsung menyambutnya, hampir saja ia terhempas mundur. Namun ia memaksa masuk, menantang kekuatan gaib yang sedang menguasai rumah itu. Begitu ia melihat sosok perempuan gaib itu, matanya langsung menyipit, lalu ia menyebut sebuah nama yang sama persis dengan nama yang tadi diucapkan roh tersebut. Mendengar nama itu, roh perempuan tersebut mendadak berhenti bergerak. Kepalanya perlahan menoleh ke arah sesepuh itu, dan untuk pertama kalinya, bukan hanya rasa marah yang terlihat di matanya, tetapi juga kesedihan mendalam. Sesepuh itu lalu mulai berbicara, bukan dengan nada mengusir, melainkan seperti mencoba berbicara dengan seseorang yang terluka. Ia mengatakan bahwa apa yang terjadi pada perempuan itu dulu memang penuh ketidakadilan, penuh rasa sakit, namun mengambil bayi yang tidak bersalah bukanlah jalan pembalasan yang benar. Namun roh itu tidak semudah itu diyakinkan. Ia menjerit panjang, jeritan yang bukan sekadar suara, melainkan letusan rasa sakit yang sudah lama dipendam. Jeritan itu membuat kaca jendela retak, membuat tanah di bawah rumah terasa bergetar. Bayangan-bayangan hitam tiba-tiba muncul dari sudut-sudut ruangan, seperti tangan-tangan raksasa tak berbentuk yang berusaha meraih bayi di pelukan Rahayu. Rahayu hanya bisa menangis sambil terus memeluk anaknya, sementara suaminya memegangi bahunya agar ia tidak jatuh. Sesepuh itu menancapkan sebilah keris kecil yang telah didoakan ke lantai, tepat di antara roh dan keluarga Rahayu. Keris itu bukan untuk melukai, melainkan sebagai pembatas antara dunia hidup dan dunia gaib. Ia kemudian memercikkan air doa ke arah roh tersebut. Setiap tetes air yang mengenai tubuh roh itu membuat kulitnya yang pucat berasap, namun bukan karena terbakar, melainkan seperti membuka kembali luka lama yang selama ini tertutup oleh amarah dan dendam. Di saat itulah, terungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Perempuan itu dulunya pernah hidup di wilayah yang sama, namun mengalami nasib tragis. Ia hamil pada malam satu suro bertahun-tahun lalu, namun karena satu dan lain hal, ia dipaksa keluar rumah dan mengalami peristiwa mengerikan yang merenggut nyawa dirinya dan bayinya. Sejak saat itu, rohnya terjebak dalam lingkaran dendam, selalu muncul setiap malam satu suro, mencari sosok bayi untuk menggantikan bayinya yang hilang. Dan entah bagaimana, garis takdir mengikatnya pada keturunan tertentu, termasuk Rahayu. Mendengar hal itu, Rahayu tidak lagi hanya merasakan takut. Di dalam rasa takutnya, muncul rasa iba. Ia adalah ibu, dan ia tahu rasanya mencintai anak. Ia bisa merasakan sedikit gambaran rasa sakit yang mungkin dialami roh tersebut. Dengan tubuh bergetar, air mata mengalir deras, Rahayu memohon sambil berkata bahwa bayi ini tidak bersalah. Ia hanya ingin melindungi anaknya sebagaimana roh itu dulu ingin melindungi anaknya. Rahayu berkata bahwa jika memang ada janji yang belum ditepati, jika ada kesalahan dari masa lalu keluarganya, biarlah ia menanggungnya, tetapi bukan dengan mengambil nyawa anaknya. Saat kata-kata itu keluar, roh perempuan itu terdiam sangat lama. Matanya yang hitam gelap perlahan berubah, tidak lagi semata-mata penuh kebencian, melainkan seperti mulai ragu. Namun bayangan-bayangan gelap di belakangnya tampak tidak ingin melepaskannya begitu saja. Seolah ada kekuatan lain yang juga mempengaruhi roh itu, mendorongnya tetap bertahan dalam dendam. Sesepuh desa menyadari hal itu, bahwa roh ini bukan hanya korban, tetapi juga terikat oleh kekuatan gaib yang lebih kelam. Dengan sisa tenaga, sesepuh itu melanjutkan ritualnya. Doa yang dibacanya semakin cepat, semakin kuat, dan semakin penuh penghayatan. Rumah itu dipenuhi cahaya remang-remang dari dupa yang menyala,
Seolah ada pertempuran besar yang terjadi namun tidak benar-benar terlihat oleh mata manusia. Roh perempuan itu berteriak lagi. Namun kali ini jeritannya bukan jeritan penuh amarah, melainkan jeritan melepaskan beban. Jeritan seseorang yang akhirnya dipaksa menghadapi luka lama yang selama ini ia pegang erat. Sedikit demi sedikit, bayangan hitam yang mengurungnya mulai terlepas. Wujudnya yang semula mengerikan perlahan berubah menjadi lebih tenang. Wajahnya yang penuh amarah kini tampak lebih manusiawi, meski tetap terlihat jelas kesedihan yang begitu dalam. Ia kembali menatap bayi Rahayu. Namun tatapan itu kini bukan tatapan ingin merebut, melainkan tatapan seorang ibu yang akhirnya sadar bahwa ia harus pergi, bahwa anak yang ia rindukan sudah tidak mungkin kembali, dan bahwa memaksa mengambil anak orang lain hanya akan memperpanjang penderitaannya sendiri. Akhirnya, dengan langkah pelan, roh itu mundur. Tubuhnya mulai memudar, menjadi kabut tipis yang perlahan naik ke atas, seolah terangkat dari belenggu yang selama ini menahannya. Namun sebelum benar-benar menghilang, ia menatap Rahayu sekali lagi. Ada sekilas senyum kecil, bukan senyum bahagia, melainkan senyum perpisahan yang berat namun ikhlas. Setelah itu, sosoknya benar-benar lenyap, meninggalkan keheningan yang begitu mencekam namun sekaligus terasa jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Hujan di luar perlahan mereda. Angin berhenti berputar. Lampu kembali menyala meskipun sempat berkelip sebentar. Bayi Rahayu yang tadi menangis ketakutan kini tertidur pulas di pelukan ibunya, seolah semua teror yang barusan terjadi hanyalah mimpi buruk panjang yang akhirnya berakhir. Namun tubuh Rahayu masih gemetar, suaminya memeluknya erat, keduanya tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Mereka hanya bisa duduk di lantai, memeluk satu sama lain sambil menangis lega bercampur syok. Sesepuh desa kemudian berkata dengan suara pelan namun tegas bahwa meski ancaman terbesar telah berlalu malam ini, bukan berarti semuanya benar-benar selesai. Malam satu suro tidak akan pernah menjadi malam biasa bagi keluarga ini, dan bagi desa itu sendiri. Ada banyak rahasia masa lalu yang masih terkubur, banyak dosa dan luka yang belum sepenuhnya terungkap. Dan selama hal itu tidak diselesaikan dengan benar, bayang-bayang masa lalu bisa saja kembali kapan saja, dalam bentuk yang mungkin jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Meski roh perempuan itu telah menghilang malam itu, namun setelah kejadian tersebut, kehidupan Rahayu tidak serta-merta kembali normal. Justru setelah malam satu suro berlalu. Namun tatapan itu kini bukan tatapan ingin merebut, melainkan tatapan seorang ibu yang akhirnya sadar bahwa ia harus pergi, bahwa anak yang ia rindukan sudah tidak mungkin kembali, dan bahwa memaksa mengambil anak orang lain hanya akan memperpanjang penderitaannya sendiri. Akhirnya, dengan langkah pelan, roh itu mundur. Tubuhnya mulai memudar, menjadi kabut tipis yang perlahan naik ke atas, seolah terangkat dari belenggu yang selama ini menahannya. Namun sebelum benar-benar menghilang, ia menatap Rahayu sekali lagi. Ada sekilas senyum kecil, bukan senyum bahagia, melainkan senyum perpisahan yang berat namun ikhlas. Setelah itu, sosoknya benar-benar lenyap, meninggalkan keheningan yang begitu mencekam namun sekaligus terasa jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Hujan di luar perlahan mereda. Angin berhenti berputar. Lampu kembali menyala meskipun sempat berkelip sebentar. Bayi Rahayu yang tadi menangis ketakutan kini tertidur pulas di pelukan ibunya, seolah semua teror yang barusan terjadi hanyalah mimpi buruk panjang yang akhirnya berakhir. Namun tubuh Rahayu masih gemetar, suaminya memeluknya erat, keduanya tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Mereka hanya bisa duduk di lantai, memeluk satu sama lain sambil menangis lega bercampur syok. Sesepuh desa kemudian berkata dengan suara pelan namun tegas bahwa meski ancaman terbesar telah berlalu malam ini, bukan berarti semuanya benar-benar selesai. Malam satu suro tidak akan pernah menjadi malam biasa bagi keluarga ini, dan bagi desa itu sendiri. Ada banyak rahasia masa lalu yang masih terkubur, banyak dosa dan luka yang belum sepenuhnya terungkap. Dan selama hal itu tidak diselesaikan dengan benar, bayang-bayang masa lalu bisa saja kembali kapan saja, dalam bentuk yang mungkin jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Meski roh perempuan itu telah menghilang malam itu, namun setelah kejadian tersebut, kehidupan Rahayu tidak serta-merta kembali normal. Justru setelah malam satu suro berlalu, perasaan aneh mulai muncul. Rumah memang terasa sedikit lebih ringan dari sebelumnya, namun tetap ada hawa dingin yang sesekali muncul tanpa alasan. Kadang di tengah malam, Rahayu masih terbangun, bukan karena gangguan gaib, tetapi karena rasa was-was yang menempel kuat di benaknya. Ia sering duduk memandangi bayi kecilnya, memastikan anak itu benar-benar bernapas normal, memastikan tidak ada tangan tak terlihat yang mencoba menariknya ke dunia yang lain. Suaminya juga belum bisa tidur tenang. Setiap kali mendengar suara angin, suara daun bergesekan, atau suara pintu yang sedikit bergerak karena tiupan udara, jantungnya langsung berdegup kencang.
Mereka berdua masih trauma, dan trauma itu terasa seperti bayang-bayang yang tidak mau pergi, menghantui mereka bahkan saat siang hari. Namun sesepuh desa kembali datang beberapa hari setelah kejadian, bukan untuk melakukan ritual lagi, melainkan untuk mengatakan bahwa sesuatu yang lebih besar mulai terungkap. Ia mengajak Rahayu dan suaminya duduk, dan dengan hati-hati ia mulai menceritakan sesuatu yang selama ini disembunyikan orang-orang tua desa. Ternyata tragedi masa lalu perempuan roh itu tidak sekadar kecelakaan spiritual. Ada campur tangan manusia, ada keserakahan, ketakutan, dan noda kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Perempuan itu bukan sekadar korban malam satu suro, melainkan korban fitnah, korban tradisi yang disalahartikan, dan korban ketakutan masyarakat yang lebih memilih mengorbankan seseorang demi merasa aman. Dulunya, perempuan itu adalah seorang ibu muda yang juga sedang hamil besar. Pada malam satu suro bertahun-tahun lalu, desanya sedang dilanda ketakutan karena serangkaian kejadian aneh yang membuat warga percaya ada kutukan. Demi meredakan ketakutan, beberapa orang berpengaruh di desa saat itu mencari kambing hitam. Mereka menunjuk perempuan itu dengan alasan ia dianggap pembawa sial hanya karena ia memiliki garis keturunan yang dipercaya terikat pada sesuatu yang gaib. Pada malam paling keramat itu, ia diusir keluar rumah, dibiarkan sendirian dalam ketakutan, hingga peristiwa tragis itu merenggut nyawanya dan bayi yang belum sempat ia lahirkan. Cerita itu membuat tubuh Rahayu merinding dari kepala hingga kaki. Ia bisa merasakan betapa besar rasa sakit yang dialami perempuan itu. Bukan hanya mati secara tragis, tetapi mati dalam kesendirian, dalam ketidakadilan, dalam ketidakmampuan membela diri. Tidak heran kalau roh itu berubah menjadi sosok penuh dendam. Dan ternyata, leluhur Rahayu termasuk salah satu orang yang dulu terlibat dalam keputusan keji itu, salah satu yang membiarkan perempuan itu keluar pada malam satu suro, tanpa rasa iba, tanpa menolong, demi menjaga nama baik keluarga sendiri. Itulah sebabnya roh itu terikat pada keturunan Rahayu, karena dendam bukan hanya pada desa, tetapi pada garis darah tertentu. Mendengar itu, hati Rahayu terasa sangat berat. Seolah-olah ia menanggung beban dosa yang bukan ia lakukan, tetapi melekat dalam hidupnya. Sejak saat itu, Rahayu bukan lagi sekadar ibu yang ketakutan, melainkan seseorang yang merasa punya kewajiban moral untuk menebus kesalahan masa lalu keluarganya. Ia tidak ingin hidupnya terus dibayangi rasa bersalah, tidak ingin anaknya tumbuh dengan ancaman warisan dendam gaib yang bisa saja muncul kembali suatu hari nanti. Namun sebelum sempat mencari jalan keluar, gangguan lain mulai muncul, bukan dalam bentuk roh mengerikan seperti sebelumnya, melainkan dalam bentuk kejadian aneh yang lebih halus tapi justru terasa lebih mengganggu. Kadang ia mendengar suara langkah kecil seperti anak kecil yang sedang berlari di dalam rumah pada malam hari. Kadang terdengar suara tawa lirih yang terdengar seperti suara bayi yang sudah bisa berbicara, namun suaranya samar dan kosong. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah ketika suatu malam, Rahayu bangun dan menemukan bayinya tidak berada di tempat tidur. Panik, ia hampir pingsan. Tetapi beberapa detik kemudian ia menemukannya sudah berada di lantai, seolah-olah ada yang menggendongnya lalu meletakkannya pelan-pelan. Dokter tidak akan percaya pada hal-hal seperti ini. Tetangga mungkin akan menyebutnya berlebihan. Tetapi Rahayu merasakan bahwa roh perempuan itu mungkin memang sudah pergi. Namun ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang bukan hanya roh itu, melainkan luka yang ia tinggalkan. Luka itu seperti membentuk ruang bagi kehadiran energi lain, sesuatu yang belum sepenuhnya bisa dijelaskan. Sesepuh desa pun berkata bahwa dunia gaib bukan seperti pintu yang bisa dibuka lalu ditutup begitu saja. Sekali terbuka, sekali makin dekat, kadang akan butuh waktu lama untuk benar-benar menutupnya kembali. Rahayu semakin sering melihat bayangan anak kecil, bukan bayi, melainkan sosok anak kecil berusia mungkin sekitar 5 atau 6 tahun, duduk di sudut ruangan, memeluk lutut, menatapnya dengan tatapan sayu. Namun setiap kali ia mencoba mendekat, sosok itu menghilang. Ada momen ketika ia merasa sosok itu bukan ancaman, bukan pula makhluk jahat, melainkan bayangan dari sesuatu yang tidak pernah sempat hidup sepenuhnya. Sesekali ia mendengar bisikan lirih seperti memanggil ibu, namun tidak jelas ditujukan untuk siapa. Pada titik ini, ketakutan berubah menjadi campuran antara ngeri dan kasihan. Namun yang membuat semuanya semakin tegang adalah fakta bahwa malam satu suro berikutnya tidak bisa dihindari. Waktu terus berjalan, dan meskipun kejadian besar sudah terjadi sebelumnya, bukan berarti ancaman selesai. Justru menurut sesepuh, roh yang pernah bangkit akan selalu meninggalkan bekas, dan selama masa lalu tidak diselesaikan dengan benar, malam satu suro akan selalu membawa sesuatu. Hari-hari menjelang malam satu suro berikutnya terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak terelakkan. Desa mulai kembali membicarakan apa yang pernah terjadi. Ada orang-orang yang mulai takut, ada yang merasa bersalah.
Ada juga yang malah menyalahkan keluarga Rahayu, mengatakan bahwa merekalah penyebab semua gangguan gaib itu. Tekanan sosial kini ikut menghantui Rahayu, bukan hanya gangguan makhluk tak kasat mata, tetapi juga tatapan manusia yang tidak semuanya bersimpati. Sementara itu, bayi Rahayu mulai tumbuh, ia semakin besar, semakin sering tertawa, semakin terlihat polos dan tidak tahu apa-apa tentang dunia kegelapan yang diam-diam mengitarinya. Namun justru kepolosan itu membuat rasa takut semakin besar. Setiap malam, Rahayu tidur dengan rasa cemas bahwa mungkin sesuatu akan kembali datang ketika waktunya tiba. Setiap bunyi kecil membuatnya terlonjak. Setiap hembusan angin terasa mencurigakan. Setiap bayangan di dinding seperti mengintai dan menunggu. Dan tanpa terasa, waktu itu akhirnya semakin dekat lagi. Malam satu suro kembali mendekat, seperti takdir yang mustahil dihindari. Dan kali ini, bukan hanya Rahayu yang merasa takut, seluruh desa seperti merasakan firasat yang sama. Hewan-hewan sering gelisah pada malam hari, anjing sering menggonggong ke arah yang kosong, burung gagak sering terdengar di waktu-waktu yang tidak seharusnya. Langit sering terlihat kelabu meskipun siang hari. Udara terasa berat, dan orang-orang tua yang paling memahami tanda-tanda gaib hanya bisa saling berpandangan tanpa banyak bicara. Rahayu duduk di kamar suatu malam, memandang anaknya yang sedang tidur. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Bukan karena ketakutan semata, tetapi karena ia merasa hidupnya sedang berdiri di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia gaib, dan keduanya seolah menariknya ke arah yang berbeda. Ia hanyalah seorang ibu yang ingin melindungi anaknya, namun ia juga adalah bagian dari rantai panjang masa lalu yang penuh dosa, luka, dan tangisan yang tidak pernah diselesaikan. Dan entah suka atau tidak, ia tahu bahwa malam satu suro berikutnya bukan lagi hanya ujian ketakutan, melainkan penentuan nasib, bukan hanya untuk dirinya dan anaknya. Tetapi mungkin untuk roh yang dulu marah, roh anak yang tak pernah lahir, dan seluruh desa yang sejak lama hidup dengan rahasia gelap yang enggan diakui. Karena ketika malam itu tiba lagi, tidak ada yang tahu apakah roh itu akan datang kembali dalam bentuk yang sama, atau dalam bentuk yang jauh lebih menakutkan, membawa sesuatu yang lebih besar, lebih kelam, lebih sulit dihentikan, yang mungkin tidak lagi hanya menuntut satu nyawa, tetapi menuntut balasan bagi seluruh luka masa lalu yang belum pernah benar-benar ditebus. Malam itu semakin larut, namun suasana di rumah tua peninggalan keluarga itu tidak pernah benar-benar tenang. Sejak datangnya malam satu suro, seisi rumah seperti tak lagi dimiliki manusia. Udara dingin menggigit tulang, angin seperti menggumamkan bisikan tak terlihat, dan setiap sudut ruangan menyimpan ketakutan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Cahaya lampu redup bergetar, seolah takut menyinari apapun yang sedang bersemayam di balik gelapnya malam. Pak Wiryo masih duduk menunduk dengan tubuh lemas, napasnya naik turun pelan, matanya kosong seperti dirasuki rasa bersalah yang tak bisa lagi dipikul manusia biasa. Ia sadar, dosa masa lalunya telah kembali, bukan sebagai kenangan, tetapi sebagai sengkol, malapetaka yang menuntut balasan. Satu suro adalah hari sakral, hari ketika batas antara dunia gaib dan dunia manusia menjadi sangat tipis, hari ketika roh yang dendam, sakit hati, dan tak pernah ikhlas memiliki kesempatan untuk menuntut keadilan versi mereka sendiri. Sementara itu, Rina dan Sari masih diliputi ketakutan yang tak terucapkan. Mereka mencoba saling menguatkan, tetapi setiap suara kecil saja mampu membuat jantung mereka nyaris pecah. Di bagian lain rumah, bayangan-bayangan hitam mulai tampak jelas. Bukan bayangan biasa, melainkan sosok-sosok menyerupai manusia namun dengan bentuk yang rusak, wajah terdistorsi, mata hitam legam tanpa bola mata, beberapa tanpa kepala, beberapa dengan leher patah menggantung. Mereka tidak berjalan seperti manusia, melainkan melayang, menunduk, terkadang memutar tubuh dengan posisi yang tak mungkin dilakukan tubuh manusia. Tiba-tiba, terdengar suara gedor keras dari pintu belakang. Bukan seperti ketukan orang, tapi seperti sesuatu yang memukul dengan penuh kebencian. Sari menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Namun keanehan semakin menjadi-jadi ketika mereka sadar, rumah itu dikunci rapat dari dalam. Tidak ada siapapun yang seharusnya bisa berada di luar. Tapi suara hentakan itu terus berulang, semakin lama semakin keras, seperti ingin memaksa masuk. Di lorong panjang rumah, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, pelan, namun berat, seperti langkah makhluk raksasa. Padahal rumah tidak punya siapapun selain mereka. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar Sari, lalu bruk. Sesuatu seperti menabrak pintu. Gagang pintu bergerak naik turun sendiri, seolah ada yang mencoba memutar dan memaksa masuk. Sari memeluk Rina sambil menangis histeris, sementara Rina hanya bisa membaca doa berkali-kali dengan suara bergetar. Tak lama kemudian, suara tangisan perempuan terdengar dari luar rumah,
diikuti suara rintihan panjang penuh kesakitan. Tangisan itu tidak terdengar seperti manusia biasa, melainkan seperti jeritan roh yang menanggung penderitaan berkepanjangan. Suaranya melengking, lalu mendadak berubah menjadi tawa yang sangat dingin, tawa tanpa rasa manusia, tawa yang hanya dimiliki oleh makhluk yang sangat membenci kehidupan. Pak Wiryo akhirnya bangkit. Dengan langkah berat ia mendekati tengah rumah sambil memanggil nama rohan yang menghantuinya. Ia tahu betul siapa yang datang. Ia tahu, roh yang menuntut balas itu adalah seseorang yang pernah berhubungan dengan masa lalunya. Seseorang yang dulu dikhianati, disakiti, dan dibuang tanpa belas kasihan. Malam satu suro kini menjadi panggung pembalasan. Namun roh itu tidak datang sendirian. Ia membawa dendam yang sudah lama tertanam, bersama arwah-arwah lain yang ikut terikat dengan kutukan keluarga itu. Tiba-tiba, salah satu lampu pecah sendiri, serpihan kaca jatuh berhamburan. Suara langkah kini bukan hanya satu, tetapi banyak, seperti ada puluhan entitas yang kini memenuhi rumah. Di sudut ruangan, terlihat sesosok perempuan berjubah putih lusuh dengan rambut panjang menutupi muka. Tangannya kurus, tulangnya menonjol, kukunya panjang menghitam. Ia tak berdiri tegak, melainkan membungkuk dengan posisi yang sangat tidak wajar. Tubuhnya bergetar, lalu perlahan mengangkat kepala. Dari balik rambutnya tampak wajah penuh luka, kulit terkelupas, dan mata melotot dengan urat hitam menyebar ke seluruh wajah. Ia menatap lurus, tajam, penuh kebencian pada keluarga itu. Rina yang tak sengaja melihatnya langsung terkulai lemas, tubuhnya hampir pingsan. Sari hanya bisa menutup mata sambil menangis ketakutan. Sosok perempuan itu kemudian berteriak panjang, teriakan yang mampu membuat bulu kuduk siapapun berdiri hingga ke puncak ketakutan paling dalam. Tidak berhenti di situ, benda-benda rumah mulai bergerak sendiri. Kursi terseret tanpa disentuh, piring pecah tiba-tiba, pintu terbuka menutup sendiri, dan suara langkah berlari anak kecil mulai terdengar. Seolah rumah tersebut kini resmi bukan lagi milik manusia. Dan semua itu baru permulaan dari teror panjang Sengkolo, petaka satu suro. Malam itu udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan setiap sudut rumah. Lampu rumah Rahayu redup, seolah-olah cahaya pun enggan bekerja di tempat yang diliputi kutukan ini. Suara angin menderu, namun angin itu tidak terasa masuk dari luar, melainkan seperti berembus dari dalam rumah. Suara kayu berderit, jendela bergoyang meskipun terkunci rapat, dan hawa dingin tak wajar merayap dari lantai ke tulang belakang. Rahayu berdiri di ruang tengah sambil menggenggam perutnya yang mulai menegang. Wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran, namun ketakutan jauh lebih besar dibanding rasa sakitnya. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil berlari di lorong rumah. Langkahnya cepat, seolah sedang bermain kejar-kejaran. Namun di rumah itu tidak ada anak kecil selain bayinya yang belum lahir. Rahayu memaksa menatap ke arah lorong dan melihat bayangan kecil berlari sambil tertawa lirih, tetapi tawa itu bukan tawa bahagia. Tawa itu terdengar seperti tangisan yang dipaksa menjadi tawa. Samar-samar terlihat sosok anak kecil itu, tubuhnya pucat, matanya hitam pekat, dan di tubuhnya ada bekas lilitan kain kafan tipis yang koyak. Anak itu berhenti, menoleh perlahan, dan menatap Rahayu. Bibir kecilnya bergerak, namun suara yang keluar bukan suara anak-anak, melainkan suara perempuan tua yang parau. Ia berkata pelan namun jelas, seolah menggores langsung ke dalam jiwa. Kau melanggar, kau tidak seharusnya berada di luar malam itu, kau membawa sesuatu bersamamu. Rahayu gemetar hebat. Nafasnya mulai tersengal. Ia teringat pada malam satu suro sebelumnya, ketika ia terpaksa pergi membantu proses persalinan seorang pasien di tengah larangan keras untuk tidak keluar rumah. Saat itu ia mengabaikan peringatan sesepuh, menganggapnya hanya mitos yang tidak perlu ditakuti. Namun malam itu, ia tidak sadar bahwa dirinya tidak pulang sendirian. Ada sesuatu yang ikut menempel padanya. Ada sesuatu yang mengikutinya pulang. Sesuatu yang tidak pernah pergi sejak saat itu. Suara azan dari kejauhan tiba-tiba terdengar lirih, namun bukannya menenangkan, suara itu justru terdengar seperti dipelintir. Seperti ada yang sengaja memutar dan menjadikannya terdengar menyeramkan. Suara itu bergema, memantul di dinding rumah, lalu tiba-tiba lenyap dalam keheningan yang sangat mencekam. Rumah kembali sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Ini adalah kesunyian yang terasa seperti jurang hitam tak berdasar. Pintu kamar tiba-tiba mengayun terbuka sendiri. Udara dingin menyembur keluar seperti napas makhluk yang sudah lama terkunci. Rahayu melangkah perlahan meski kakinya terasa berat. Setiap langkah terasa seperti melewati bayangan tebal. Saat ia masuk ke dalam kamar,
Ia melihat bayangannya sendiri di cermin, namun pantulan itu tidak mengikuti gerakannya. Pantulan Rahayu di cermin berdiri, dia menatapnya lurus, lalu tersenyum perlahan dengan senyum yang tidak pernah ia lakukan dalam hidupnya. Senyum itu bukan miliknya. Senyum itu milik sesuatu yang sedang menyamar menggunakan wajahnya. Pantulan itu mengangkat tangan, memperlihatkan telapak tangan yang dipenuhi noda darah hitam pekat. Mata pantulan itu berubah, tidak lagi menyerupai mata manusia, melainkan seperti rongga kosong yang dalam. Mulut pantulan itu bergerak, namun kali ini yang terdengar bukan satu suara, melainkan banyak suara yang tumpang tindih, seperti jeritan banyak orang yang berbicara bersamaan. Mereka berbisik tentang malam satu suro, tentang roh-roh yang dilepaskan, tentang ibu hamil yang menjadi sasaran favorit karena membawa dua nyawa dalam satu tubuh. Rahayu tak sanggup menahan ketakutannya lagi. Air mata jatuh tak terbendung. Ia memanggil nama suaminya, namun suara yang keluar dari mulutnya seolah tertahan. Seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik tenggorokannya. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya membeku. Ia mencoba menjerit, tapi suaranya tak keluar. Saat itulah sesuatu muncul di belakangnya. Bukan dari pintu, bukan dari bayangan lantai, melainkan keluar perlahan dari dinding kamar. Sosok hitam besar, bertubuh tinggi, dengan kepala ditutupi kain hitam lusuh yang meneteskan cairan hitam pekat. Nafasnya berat dan kasar, setiap hembusan terasa seperti hembusan kematian. Sosok itu berdiri tepat di belakangnya, sangat dekat, hingga Rahayu bisa merasakan dinginnya menembus kulit. Perlahan tangan sosok itu mengarah ke perut Rahayu. Jari-jarinya panjang, kurus, dan tajam seperti cakar. Ia tidak menyentuh, namun kehadirannya saja sudah membuat perut Rahayu terasa seperti diremas dari dalam. Janinnya bergerak resah, seolah merasakan bahaya besar yang sedang mendekat. Sosok itu kemudian berbisik, suaranya berat, bergema. Dan seolah keluar dari liang kubur yang paling dalam. Malam satu suro, darah harus dibayar dengan darah, hidup harus diganti dengan hidup. Sekejap setelah bisikan itu terdengar, semua lampu padam total. Rumah terjerumus ke dalam kegelapan sempurna. Tidak ada cahaya sedikit pun, bahkan bayangan pun tidak tampak. Yang terdengar hanya suara langkah-langkah yang berjalan mengitari rumah, suara goresan kuku pada dinding, dan tangisan lirih yang entah berasal dari mana. Teror itu belum berhenti, justru baru saja memasuki fase paling gelapnya, dan kutukan satu suro benar-benar menunjukkan bahwa ia tidak bisa ditawar, tidak bisa dihindari, dan tidak akan berhenti sampai ada yang dikorbankan. Kegelapan total itu terasa seperti penjara gaib. Tidak ada cahaya, tidak ada arah, hanya ketakutan yang menebal seperti kabut pekat. Rahayu berdiri kaku, tubuhnya gemetar hebat, napasnya memburu, dan jantungnya berdetak sangat cepat seperti hendak meledak. Di tengah kegelapan itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan menyusuri lantai. Langkah itu sangat jelas, berat, dan menyeret, seolah pemiliknya berjalan tanpa tulang, hanya daging yang dipaksa bergerak. Langkah itu semakin dekat, dan semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di belakang Rahayu. Ia bisa merasakan hawa busuk yang menyertai kehadiran sosok itu, bau tanah basah bercampur darah dan bangkai yang telah lama membusuk. Tiba-tiba telinganya seperti disentuh sesuatu yang sangat dingin. Bukan jari manusia, tetapi sesuatu yang kasar, licin, dan terasa seperti kulit yang sudah mati. Dari belakang, sebuah suara berat dan parau kembali berbisik, suaranya terdengar jelas meskipun tidak ada udara yang bergerak. Kau sudah membuka pintu, kau sudah memanggil kami, dan sekarang tidak ada jalan kembali. Rahayu berusaha memaksa tubuhnya bergerak. Ia ingin berlari, ingin menjerit, ingin kabur keluar rumah, namun tubuhnya seolah terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan seolah keluar dari liang kubur yang paling dalam. Malam satu suro, darah harus dibayar dengan darah, hidup harus diganti dengan hidup. Sekejap setelah bisikan itu terdengar, semua lampu padam total. Rumah terjerumus ke dalam kegelapan sempurna. Tidak ada cahaya sedikit pun, bahkan bayangan pun tidak tampak. Yang terdengar hanya suara langkah-langkah yang berjalan mengitari rumah, suara goresan kuku pada dinding, dan tangisan lirih yang entah berasal dari mana. Teror itu belum berhenti, justru baru saja memasuki fase paling gelapnya, dan kutukan satu suro benar-benar menunjukkan bahwa ia tidak bisa ditawar, tidak bisa dihindari, dan tidak akan berhenti sampai ada yang dikorbankan. Kegelapan total itu terasa seperti penjara gaib. Tidak ada cahaya, tidak ada arah, hanya ketakutan yang menebal seperti kabut pekat. Rahayu berdiri kaku, tubuhnya gemetar hebat, napasnya memburu, dan jantungnya berdetak sangat cepat seperti hendak meledak.
Di tengah kegelapan itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan menyusuri lantai. Langkah itu sangat jelas, berat, dan menyeret, seolah pemiliknya berjalan tanpa tulang, hanya daging yang dipaksa bergerak. Langkah itu semakin dekat, dan semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di belakang Rahayu. Ia bisa merasakan hawa busuk yang menyertai kehadiran sosok itu, bau tanah basah bercampur darah dan bangkai yang telah lama membusuk. Tiba-tiba telinganya seperti disentuh sesuatu yang sangat dingin. Bukan jari manusia, tetapi sesuatu yang kasar, licin, dan terasa seperti kulit yang sudah mati. Dari belakang, sebuah suara berat dan parau kembali berbisik, suaranya terdengar jelas meskipun tidak ada udara yang bergerak. Kau sudah membuka pintu, kau sudah memanggil kami, dan sekarang tidak ada jalan kembali. Rahayu berusaha memaksa tubuhnya bergerak. Ia ingin berlari, ingin menjerit, ingin kabur keluar rumah, namun tubuhnya seolah terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pada saat yang sama, dari arah dapur terdengar suara benda jatuh keras, diikuti suara piring pecah berhamburan. Suara langkah lain terdengar tergesa-gesa, disertai suara berat napas seseorang yang panik. Itu adalah suaminya. Ia berlari menuju ruang tengah sambil memanggil nama Rahayu dengan cemas. Namun suara suaminya langsung tenggelam dalam suara gemuruh aneh yang tiba-tiba menggulung rumah. Suara itu seperti campuran antara angin topan, tangisan perempuan, tawa anak kecil, dan gong yang dipukul di kejauhan. Semuanya bercampur, membentuk suara yang benar-benar tidak manusiawi. Pada saat itu, lampu rumah menyala kembali. Namun yang terlihat bukanlah kondisi rumah seperti semula. Segalanya berubah. Warna dinding tampak kusam dan menghitam, plafon tampak seperti penuh jelaga, lantai terlihat retak, dan seperti ada bekas lumuran darah yang mengering di beberapa sudut. Rumah itu terlihat seperti rumah tua terbengkalai puluhan tahun, padahal sebelumnya masih dalam kondisi normal. Seolah-olah Rahayu sekarang berada di dimensi lain, atau mungkin realita yang selama ini ia lihat hanyalah ilusi yang selama ini disembunyikan oleh makhluk gaib tersebut. Suaminya akhirnya berhasil mendekatinya. Wajahnya pucat, matanya tampak ketakutan, namun ia memaksa untuk tetap tenang. Ia memeluk Rahayu, mencoba menenangkannya, namun belum sempat ia berkata apa-apa, tiba-tiba bayangan hitam besar itu muncul lagi di belakang mereka. Sosok itu tampak lebih jelas sekarang. Tubuhnya tinggi menjulang, punggungnya membungkuk sedikit, dan kain hitam yang menutupi kepalanya tampak seperti kain kafan lusuh yang basah oleh darah. Dari balik kain itu, sesuatu bergerak pelan, seperti wajah yang tidak utuh, seolah-olah wajahnya terbentuk dari banyak wajah yang saling menempel, saling bertindihan, saling menangis. Suami Rahayu mencoba membaca doa, namun setiap kali ia menyebut nama Tuhan, suaranya seperti dipotong. Bibirnya bergerak, tapi suaranya seolah ditelan udara. Sosok itu kemudian mengangkat tangannya yang panjang dan mengarahkannya ke dada suami Rahayu. Seketika tubuh suaminya terangkat tanpa disentuh, seolah dicekik oleh tangan tak kasat mata. Kakinya menggantung di udara, wajahnya memerah, matanya membelalak panik. Rahayu menjerit histeris, mencoba menarik suaminya, namun tidak bisa menyentuhnya. Tangannya hanya menembus udara kosong, seolah suaminya berada di dimensi berbeda. Di saat yang sama, terdengar suara tangisan bayi dari dalam perut Rahayu. Tangisan itu nyata, jelas, dan menggema di seluruh ruangan. Bayinya seolah menangis karena ketakutan, seolah menyadari bahwa dirinya sedang menjadi incaran. Tangisan itu membuat sosok hitam tersebut menoleh perlahan ke arah perut Rahayu. Dari balik kain hitam di kepalanya, muncul suara erangan panjang yang terdengar seperti campuran jeritan dan tawa. Suara itu semakin keras, semakin menggema, dan semakin menusuk telinga, hingga membuat kepala Rahayu terasa ingin pecah. Tiba-tiba semua berhenti. Suaminya jatuh ke lantai, terbatuk keras sambil memegangi lehernya. Sosok hitam itu menghilang begitu saja, tapi bukan berarti ancaman itu sudah pergi. Justru setelah kepergiannya, rumah terasa jauh lebih mencekam. Hawa dingin tidak hilang, malah semakin menusuk hingga ke tulang. Dari setiap sudut rumah terdengar bisikan-bisikan halus. Ada yang mengutuk, ada yang memanggil nama Rahayu, ada yang memohon, ada yang marah, dan ada yang menangis. Seolah-olah rumah itu dipenuhi arwah yang tidak bisa tenang, arwah yang terjebak, arwah yang menuntut balas. Suami Rahayu memutuskan sesuatu. Ia tidak bisa lagi hanya diam dan menunggu. Ia menarik tangan Rahayu, memintanya keluar rumah. Namun saat mereka mencoba membuka pintu utama, pintu itu tidak bisa digerakkan sama sekali, seperti disemen dari luar. Mereka mencoba jendela,
Namun di balik kaca tidak lagi terlihat halaman rumah mereka. Yang terlihat hanya kabut tebal pekat seperti dinding putih kelabu yang tidak memiliki ujung. Tidak ada dunia luar, tidak ada tetangga, tidak ada jalan, seolah rumah mereka sekarang terjebak di dunia antara hidup dan mati. Lalu terdengar dentuman keras seperti gamelan tua yang dipukul bersamaan. Dentuman itu memecah udara, membuat lantai bergetar, dan diikuti suara perempuan tua melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya dalam, serak, namun sangat kuat. Mantra itu terdengar seperti memanggil sesuatu, membuka pintu, dan membangkitkan sesuatu yang lebih tua dari semua ketakutan manusia. Bersamaan dengan mantra itu, bayangan-bayangan mulai muncul di setiap dinding. Bukan satu, melainkan puluhan. Mereka menari perlahan, bergerak tidak wajar, tubuh mereka patah, wajah mereka rusak, dan mata mereka kosong. Di tengah semua itu, Rahayu menyadari satu hal. Ini bukan sekadar teror acak. Ini bukan sekadar roh penasaran yang datang mengganggu. Ini adalah Sengkolo, kutukan tua yang memiliki aturan, tujuan, dan harga yang harus dibayar. Dan sekarang kutukan itu sedang menagih bayarannya. Dan ia tahu, salah satu dari mereka mungkin tidak akan selamat dari malam satu suro ini. Di tengah teror itu, suami Rahayu mencoba tetap tegar meski wajahnya jelas menunjukkan kepanikan yang sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Ia berdiri sambil menopang tubuhnya yang masih lemas setelah dicekik makhluk gaib tadi. Napasnya masih berat, dadanya naik turun cepat, dan matanya sesekali menatap ke sekeliling dengan cemas, takut jika sosok itu tiba-tiba muncul lagi. Namun ia tahu satu hal, jika mereka hanya diam, maka mereka perlahan akan dimakan oleh ketakutan dan kutukan ini. Ia harus melakukan sesuatu, meskipun ia sendiri tidak tahu apakah usahanya akan berhasil atau tidak. Ia mencoba mengajak Rahayu untuk duduk agar istrinya bisa sedikit tenang. Namun Rahayu tidak bisa benar-benar tenang. Tangan Rahayu terus memegangi perutnya. Bayinya terus bergerak tidak wajar, seolah ada sesuatu yang mencoba menariknya keluar dari rahim ibunya. Setiap gerakan terasa sangat menyakitkan. Perutnya tidak hanya terasa mulas seperti kontraksi biasa, tetapi terasa seperti dipelintir oleh sesuatu yang tidak terlihat. Rahayu berkeringat deras, tangannya gemetar, napasnya tidak beraturan. Ia merasa seolah antara hidup dan mati. Di tengah kepanikan itu, suaminya teringat sesuatu. Ia teringat ucapan seorang sesepuh kampung yang pernah memperingatkan mereka tentang malam satu suro, tentang larangan bagi ibu hamil keluar rumah pada malam tersebut, dan tentang roh yang akan mengikuti siapapun yang melanggarnya. Saat itu mereka menertawakan hal tersebut, menganggapnya hanya mitos kuno yang tidak memiliki dasar. Tapi kini semuanya terasa terlalu nyata. Setiap kata-kata sesepuh itu seolah kembali terngiang di telinganya dan sekarang, penyesalan mulai memenuhi hatinya. Ia kemudian mengambil inisiatif untuk keluar melalui pintu belakang. Namun begitu pintu itu dibuka, yang terlihat bukan halaman belakang rumah mereka. Sebaliknya, yang tampak hanyalah lorong panjang yang tidak masuk akal, seperti lorong tanpa ujung yang dipenuhi kabut hitam. Lorong itu tidak memiliki lantai yang jelas, hanya kegelapan pekat yang seolah bisa menelan siapapun yang melangkah ke dalamnya. Udara yang keluar dari lorong itu sangat dingin, dan membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki banyak orang berjalan bersama-sama, namun tidak ada satupun sosok yang terlihat. Tiba-tiba kabut di lorong itu bergerak, seolah hidup. Dari dalamnya muncul satu sosok perempuan tua dengan tubuh yang sudah sangat rusak. Kulitnya keriput namun robek di beberapa bagian, matanya cekung, bibirnya pecah-pecah, dan rambutnya putih panjang terurai berantakan. Ia mengenakan kain panjang lusuh yang menempel pada tubuhnya seperti kain kafan yang sudah sangat lama berada di kubur. Perempuan tua itu berjalan sangat pelan, namun setiap langkahnya terdengar sangat jelas di telinga mereka, menggema seperti langkah kaki di ruang kosong yang besar. Perempuan itu berhenti tepat di ambang pintu, menatap Rahayu dan suaminya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Tatapan yang bukan hanya memandang tubuh mereka, tetapi seolah menatap langsung ke jiwa terdalam mereka. Mulutnya terbuka perlahan, dan suara yang keluar bukan suara perempuan tua, melainkan suara yang terdengar seperti berlapis-lapis, penuh jeritan dan tangisan yang saling bertumpuk. Kalian sudah mengambil apa yang bukan milik kalian. Kalian sudah membawa pulang sesuatu yang tidak seharusnya. Sekarang waktunya dikembalikan, dan harus ada yang digantikan. Suaminya memberanikan diri bertanya siapa perempuan itu, apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang harus mereka lakukan agar terlepas dari semua ini. Namun perempuan tua itu hanya tertawa kecil. Tawanya panjang, namun kosong, seperti tawa makhluk yang sudah lama kehilangan rasa kemanusiaan. Setelah itu ia tidak menjawab dengan jelas,
hanya mengucapkan kalimat samar yang justru semakin membuat suasana terasa mengerikan. Malam satu suro membuka gerbang, roh-roh yang kehilangan rumah akan mencari tubuh baru, dan tubuh ibu yang membawa 2 nyawa, selalu menjadi yang paling manis untuk diambil. Perempuan itu kemudian menghilang begitu saja, seperti asap yang tertiup angin. Namun setelah kepergiannya, rumah menjadi jauh lebih dingin dan jauh lebih gelap. Dari atap terdengar suara langkah kaki berjalan di atas plafon, padahal tidak mungkin ada orang di sana. Lalu pintu-pintu dalam rumah mulai membuka dan menutup sendiri. Dinding rumah seperti hidup, bergelombang perlahan, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dan dari bawah lantai terdengar suara ketukan pelan berirama, seolah ada sesuatu yang sedang mencoba keluar dari bawah tanah. Rahayu mulai tidak kuat. Tubuhnya semakin lemah, sementara rasa sakit di perutnya semakin menjadi-jadi. Ia mulai menangis, bukan hanya karena takut, tetapi karena rasa bersalah yang luar biasa. Ia merasa menjadi penyebab semua ini. Ia merasa jika saja dulu ia mematuhi peringatan, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Tangisannya terdengar lirih, namun penuh rasa putus asa. Tetapi di tengah tangis itu, tiba-tiba bayi di dalam perutnya kembali bergerak sangat kuat. Kali ini gerakannya bukan sekadar resah, tetapi seperti sedang berusaha berontak, seperti sedang melawan sesuatu yang mencoba menariknya keluar dengan paksa. Suaminya memeluknya erat, mencoba memberi kekuatan. Namun pelukan itu tiba-tiba terasa sangat dingin. Rahayu merasakan sesuatu yang aneh. Pelukan suaminya tidak lagi terasa seperti pelukan manusia. Perlahan ia mendongak menatap wajah suaminya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat wajah suaminya berubah pucat ekstrim. Matanya kosong, pupilnya menghilang, dan dari hidung serta mulutnya keluar asap hitam tipis. Wajah yang sebelumnya penuh ketakutan kini tampak mati, tanpa emosi, tanpa kehidupan. Suaminya tersenyum, namun itu bukan senyum suaminya. Itu adalah senyum asing, senyum makhluk lain yang sedang memakai tubuh suaminya untuk menatapnya. Tanpa kata-kata, tangan suaminya bergerak perlahan menuju perut Rahayu, seolah ingin meraih bayinya. Gerakannya sangat pelan namun pasti, seperti seorang algojo yang tahu bahwa korban tidak punya tempat untuk melarikan diri. Saat itu Rahayu sadar, rumah mereka bukan hanya terkurung di dunia gaib. Lebih dari itu, roh-roh di malam satu suro tidak hanya datang untuk menakut-nakuti. Mereka datang untuk mengambil. Mereka datang untuk menukar. Dan sekarang, satu persatu orang yang ia cintai mulai tidak lagi menjadi diri mereka sendiri. Kutukan itu tidak hanya mengepung mereka dari luar, tetapi kini telah masuk ke dalam tubuh, ke dalam jiwa, dan siap merenggut segalanya tanpa ampun. Rahayu menatap suaminya yang kini jelas bukan lagi sepenuhnya manusia. Ada sesuatu yang bersemayam di dalam dirinya. Sesuatu yang licik, dingin, dan haus akan nyawa. Mata suaminya yang kosong itu menatap tajam ke arah perutnya. Seolah ada sesuatu yang sangat berharga di sana yang harus direnggut malam itu juga. Bibirnya bergerak pelan, dan dari mulutnya keluar suara yang sama sekali bukan suara manusia. Suaranya bergema, berat, dan terdengar seperti berasal dari tempat yang sangat jauh dan gelap. Yang ada di dalam tubuhmu bukan milikmu. Ia milik kami. Ia adalah pintu. Rahayu mencoba menjauh namun tubuhnya lemah. Ia berusaha menepis tangan suaminya, namun tangan itu terasa sangat kuat meski gerakannya pelan. Cengkeraman suaminya di lengannya sangat dingin, seperti memegang tangan mayat. Ia merasakan betul bukan hanya tubuh suaminya yang dikuasai, tetapi juga jiwanya sedang ditekan, dijadikan wadah oleh roh yang datang membawa Sengkolo dari malam satu suro. Tiba-tiba, suaminya berhenti bergerak. Matanya berkedip beberapa kali, seolah ada dua entitas yang saling berebut kendali di dalam tubuhnya. Wajahnya berubah kesakitan, seperti sedang berperang dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ia memegangi kepalanya, mengerang keras, dan kemudian jatuh berlutut di lantai. Dari mulutnya keluar suara teriakan yang bercampur antara suara manusia dan suara makhluk gaib. Rumah bergema oleh jeritan itu. Rahayu hanya bisa menatap dengan ketakutan yang tak tergambarkan. Namun, ketenangan tidak datang. Justru setelah itu, teror semakin mengerikan. Dari sudut ruangan, udara mulai mengental. Kabut hitam muncul perlahan, menyelimuti ruangan seperti asap yang tidak pernah hilang. Dari kabut itu, satu persatu sosok mulai terlihat. Bukan hanya satu, bukan dua, melainkan banyak. Sosok-sosok manusia dengan tubuh rusak, sebagian tanpa wajah lengkap, sebagian dengan mulut yang robek hingga ke telinga, sebagian lagi seperti tidak memiliki bentuk tubuh sempurna. Mereka berdiri mengitari Rahayu,
seolah hendak menyaksikan sesuatu, kejengkelan yang telah dipendam bertahun-tahun, dan rasa ingin memiliki sesuatu yang kini ada di dalam perut Rahayu. Setiap mata kosong itu mengarah pada satu titik yang sama, bayi yang masih berada dalam kandungannya. Tiba-tiba terdengar suara gamelan kuno lagi, namun kali ini lebih jelas, lebih nyaring, dan lebih berirama seperti sedang mengiringi ritual kematian. Suara kendang, gong, dan sinden yang bersenandung lirih terdengar samar tapi nyata. Lagu itu terdengar seperti nyanyian pemanggil arwah, membuka gerbang di antara dunia manusia dan dunia roh. Suara itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam rumah itu sendiri, seolah-olah rumah mereka telah berubah menjadi tempat ritual gaib yang sengaja dibangun untuk membawa malapetaka. Rahayu memegang perutnya erat. Ia bisa merasakan bayinya ketakutan. Janinnya bergetar di dalam tubuhnya, bukan karena proses melahirkan, tetapi seperti sedang menolak sesuatu yang hendak masuk. Ada dua kekuatan yang berlawanan di dalam dirinya, kehidupan yang sedang berusaha bertahan dan kegelapan yang memaksa masuk. Tiba-tiba lantai tempat mereka berdiri bergetar. Getarannya kecil pada awalnya, lalu semakin kuat hingga membuat perabotan rumah bergeser, gelas jatuh, dan dinding berderit keras seperti akan runtuh. Dari sela-sela lantai, muncul retakan hitam, seperti luka terbuka. Dari retakan itu keluar rasa pekat dan suara tangisan yang terdengar seperti jeritan orang-orang yang terbakar hidup-hidup di neraka. Rahayu mencoba berdiri, namun tubuhnya nyaris tidak memiliki tenaga lagi. Nafasnya berat, kepalanya pusing, dan pandangannya mulai buram. Namun di tengah kelemahannya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di tengah ruang tamu, tepat di antara retakan lantai, muncul satu sosok yang berbeda dari sosok-sosok sebelumnya. Ia lebih besar, lebih jelas, dan lebih mengerikan. Sosok itu mengenakan kain hitam panjang, tubuhnya kurus namun tinggi, dan wajahnya tertutup kain putih yang penuh noda darah. Dari kain itu keluar cairan hitam seperti darah yang sudah membusuk. Tangannya panjang dan kurus, dengan kuku tajam seperti cakar. Dialah sumber Sengkolo. Dialah penagih nyawa. Dialah roh yang selama ini mengikutinya sejak malam terlaknat itu. Sosok itu menunduk sedikit, mendekatkan wajahnya yang tertutup kain ke arah Rahayu. Dari balik kain itu terdengar suara napas berat dan panjang, seperti napas makhluk yang sudah ratusan tahun terkurung dan kini akhirnya bisa menghirup udara dunia manusia. Ia tidak langsung menyerang. Ia hanya berdiri, menatap, mempermainkan ketakutan korban-korbannya. Kemudian ia berbicara. Suaranya tidak lagi pelan. Suaranya keras, bergema, dan memenuhi seluruh ruangan seperti suara ribuan orang yang berbicara bersamaan. Kau melanggar, kau menantang malam yang sakral, dan setiap pelanggaran punya harga. Rahayu hanya bisa menangis. Ia memohon, ia menyebut nama Tuhan, ia meminta agar bayinya diselamatkan. Ia rela jika dirinya yang menjadi korban, asalkan bayinya tidak diambil. Namun sosok itu tertawa. Tawanya panjang, menyeramkan, dan memantul di dinding rumah hingga membuat udara menjadi semakin berat. Yang kami inginkan bukan hidupmu. Yang kami inginkan adalah yang belum pernah menyentuh dunia, yang masih suci, yang masih kosong, yang bisa menjadi wadah. Saat kalimat itu selesai, suara tangisan bayi terdengar lagi. Tapi kali ini tangisan itu tidak hanya terdengar dari dalam perut Rahayu, melainkan menggema di seluruh rumah. Seolah-olah ada banyak bayi menangis bersamaan. Tangisan itu bercampur dengan suara tawa perempuan, suara doa yang dipelintir, dan bisikan-bisikan yang memanggil nama Rahayu berkali-kali. Tiba-tiba suaminya kembali bangkit, namun jelas ia belum sepenuhnya kembali menjadi dirinya sendiri. Setengah wajahnya tampak hidup, setengah lagi tampak seperti wajah mayat. Kadang ia menatap Rahayu dengan tatapan penuh cinta dan ketakutan, namun dalam sekejap matanya bisa berubah menjadi mata kosong penuh kegelapan. Ia seperti medan perang antara jiwa manusia dan roh yang ingin menguasainya. Ia mencoba mendekati Rahayu. Dengan sisa kesadarannya, ia berusaha berbicara. Suaranya berat, terputus-putus, namun masih ada rasa sayang dan keputusasaan di dalamnya. Aku tidak kuat, mereka ingin anak kita. Mereka ingin menjadikannya pintu. Kalimat itu membuat hati Rahayu runtuh. Apa yang ia takutkan kini menjadi kenyataan. Bayinya bukan hanya target. Bayinya adalah kunci. Bayinya adalah tujuan utama dari semua ini. Pada saat itu, suara gamelan semakin cepat, semakin keras, seperti mengiringi ritual yang hampir mencapai puncak. Sosok hitam tinggi itu mengangkat tangannya ke udara. Sosok-sosok arwah di sekeliling mereka mulai bergerak, membentuk lingkaran,
seolah sedang melakukan tarian kematian. Sengkolo yang dibangunkan pada malam 1 Suro bukanlah roh liar biasa, melainkan sesuatu yang lahir dari perjanjian kuno, dari dendam yang tak pernah selesai, dari keserakahan manusia di masa silam yang rela mengorbankan jiwa orang lain demi kekuasaan atau keselamatan diri. Sementara itu di desa, gangguan tidak berhenti hanya pada keluarga Suminto. Beberapa warga mulai mengalami kejadian aneh. Ternak tiba-tiba mati tanpa sebab, bayi menangis tanpa henti setiap malam, orang-orang sering bermimpi buruk melihat sosok hitam besar yang berdiri di tengah desa sambil menatap satu persatu rumah penduduk. Beberapa warga bahkan mulai percaya bahwa kemunculan Sengkolo ini bukan semata-mata karena keluarga Suminto, tetapi karena desa mereka juga menyimpan dosa besar yang dulu pernah ditutup-tutupi. Ketakutan berubah menjadi bisik-bisik, kemudian berkembang menjadi tuduhan, hingga akhirnya beberapa warga mulai menyalahkan keluarga Suminto sebagai sumber petaka. Ningsih semakin hari semakin terlihat seperti bukan dirinya sendiri. Tatapannya kosong, wajahnya pucat, namun sesekali ada senyum aneh yang muncul tanpa alasan. Kadang ia berbicara pelan seolah sedang berbincang dengan seseorang yang tidak terlihat. Kadang ia tertawa di tengah keheningan, lalu tiba-tiba menangis histeris. Pada beberapa malam tertentu tubuhnya menggigil hebat, seperti sedang menahan rasa sakit luar biasa, sementara aroma anyir darah terasa samar di udara rumah mereka meskipun tidak ada luka di tubuhnya. Suminto dan keluarganya tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa dan memanggil bantuan orang pintar. Namun makin banyak usaha dilakukan, seolah makin besar pula kekuatan gelap yang menyerang. Dukun tua yang membantu mereka akhirnya memutuskan bahwa semuanya harus diselesaikan sebelum malam 1 Suro berikutnya tiba. Jika tidak, maka bukan hanya 1 jiwa yang akan melayang, melainkan bisa berlanjut menjadi tumbal berantai. Ia mengatakan bahwa Sengkolo ini bukan hanya datang untuk menakuti, tetapi menuntut bayaran. Ada janji lama yang belum lunas, ada permintaan yang harus dipenuhi, dan selama itu belum terpenuhi maka Sengkolo akan terus mengikuti, mematahkan mental, merenggut kebahagiaan, dan pada akhirnya mengambil nyawa. Yang paling menakutkan, dukun itu menyebut bahwa Sengkolo kini telah memilih Ningsih sebagai pusat kekuatannya, dan itu berarti nyawa Ningsih berada di ambang kehancuran. Upaya ritual pun mulai disiapkan. Tidak sembarang malam, tidak sembarang tempat, tidak sembarang media. Dukun tua meminta agar semua persiapan dilakukan secara diam-diam karena semakin banyak orang tahu, semakin kuat pula gangguan yang akan datang. Daun-daun tertentu dikumpulkan, air dari 7 sumber diambil, kain kafan khusus disediakan, serta beberapa benda pusaka lama yang sebenarnya sudah tidak ingin lagi disentuh oleh siapapun terpaksa kembali digunakan. Semua itu dilakukan demi satu tujuan, memutus ikatan Sengkolo dari tubuh dan nasib keluarga Suminto. Namun sebelum ritual itu terlaksana, gangguan semakin brutal. Pada suatu malam, suara tangisan wanita terdengar jelas mengitari rumah. Tangisan itu panjang, memilukan, namun juga mengandung amarah. Pintu rumah bergetar seolah ada sesuatu yang mencoba masuk. Bayangan hitam melintas di dinding tanpa wujud jelas, hanya bentuk besar dengan mata merah menyala yang sesekali muncul sekilas lalu lenyap. Ningsih tiba-tiba pingsan, tubuhnya kaku, napasnya tersengal seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Suminto panik, ibunya menangis keras, sementara desa mulai geger karena suara-suara aneh itu juga turut terdengar oleh tetangga. Di tengah kekacauan itu, dukun tua datang dengan terburu-buru meski tubuhnya sudah rapuh. Ia segera membaca doa, memercikkan air yang sudah diberi mantra, dan menempelkan kain putih di dahi Ningsih. Suasana rumah terasa berat, udara seolah membeku, lampu pun meredup meskipun aliran listrik tidak bermasalah. Saat itu terdengar suara mengerikan. Seperti suara jeritan yang bukan berasal dari manusia, menggema dari dalam tubuh Ningsih. Tubuhnya bergetar hebat, matanya terbuka namun hitam tanpa bola mata, dan dari bibirnya keluar kata-kata yang bukan miliknya, suara berat, dingin, penuh kebencian. Sosok itu berkata bahwa ia tidak akan pergi karena haknya belum dibayar, karena sumpah yang telah dilakukan di masa lalu belum ditepati, dan karena Ningsih kini adalah jembatan antara dunia mereka dengan dunia manusia. Ucapan itu membuat semua orang terdiam sekaligus gemetar ketakutan. Siapa yang pernah membuat perjanjian itu? Siapa yang berutang pada kekuatan gaib ini? Dan mengapa kini yang harus menanggung akibatnya adalah Ningsih? Pertanyaan itu menggantung di udara, namun jawaban sebenarnya sudah mulai terbentuk di benak dukun tua. Ia sadar bahwa rahasia besar ini bukan hanya masalah gangguan gaib, tetapi juga menyangkut dosa masa lalu keluarga yang selama ini mungkin sengaja disembunyikan. Dan semakin dekat mereka pada kebenaran, semakin besar pula risiko yang harus mereka hadapi, karena Sengkolo tidak akan membiarkan rahasia itu terbuka begitu saja. Ketegangan semakin memuncak ketika rahasia yang selama ini disembunyikan mulai terungkap sedikit demi sedikit, bukan lewat pengakuan manusia,
melainkan melalui teror yang semakin nyata dari Sengkolo yang menuntut haknya. Setelah kejadian malam itu ketika suara dari dalam tubuh Ningsih menyebut soal sumpah lama dan hutang yang belum lunas, dukun tua meminta agar seluruh keluarga berkumpul, terutama orang-orang yang lebih tua, karena jawaban hanya bisa ditemukan dari masa lalu. Dengan suara berat namun tegas, ia mengatakan bahwa roh tidak akan berbicara tanpa alasan, dan jika ia menyebut tentang perjanjian, berarti benar-benar pernah ada seseorang dari garis keluarga itu yang melakukan hal terlarang, dan kini waktunya pembayaran tiba. Suminto awalnya mencoba menyangkal. Ia merasa keluarganya hanyalah keluarga sederhana, hidup biasa. Tidak pernah mencari kekuatan aneh atau bermain dengan dunia gaib. Namun ibunya terlihat pucat, matanya gelisah, dan tangannya gemetar. Setelah didesak, barulah ia perlahan bercerita bahwa dulu, jauh sebelum Ningsih lahir, keluarga mereka pernah mengalami masa yang sangat sulit. Saat itu ayah Suminto sakit keras dan hampir meninggal. Seluruh usaha pengobatan gagal, hingga akhirnya seseorang membawa mereka kepada seorang dukun sakti yang dikenal bisa menukar nasib dengan ritual khusus di malam satu suro. Ritual itu memang berhasil menyelamatkan nyawa ayah Suminto, tetapi rupanya tidak benar-benar gratis. Ada syarat, ada perjanjian, ada tumbal yang kelak harus dibayar entah kapan dan dalam bentuk apa. Cerita itu membuat suasana semakin mencekam. Dukun tua yang sedang membantu mereka menutup mata, menarik napas panjang, seolah semua potongan kini mulai tersambung. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi sekarang bukanlah kebetulan. Perjanjian lama itu rupanya jatuh tempo pada malam satu suro, dan Ningsih yang tidak tahu apa-apa justru menjadi sasaran karena garis keluarganya terkait langsung dengan perjanjian tersebut. Maka wajar jika Sengkolo begitu keras menempel padanya, karena ia bukan sekadar gangguan, melainkan utang spiritual yang harus dibayar. Namun masalahnya tidak sesederhana hanya menyerahkan tumbal. Dukun itu menyebut bahwa jika keluarga menyerah begitu saja, maka darah yang tertumpah tidak akan berhenti pada satu jiwa. Sengkolo jenis ini biasanya akan menuntut generasi demi generasi, menjadikan keluarga itu sebagai penyedia tumbal berkala, seperti rantai setan yang tidak pernah putus. Satu-satunya cara memutusnya adalah menghadapi langsung kekuatan yang pernah dipanggil pada masa lalu dan memutuskan ikatan sumpahnya, meskipun risikonya nyawa taruhannya. Artinya, Ningsih tetap menjadi pusat ritual, namun kali ini bukan untuk diserahkan, melainkan untuk diselamatkan. Sejak kebenaran itu muncul, gangguan semakin menggila. Setiap malam rumah keluarga Suminto seperti berada di tengah badai gaib. Suara langkah berat makhluk tak terlihat mondar-mandir di atap, dinding rumah digaruk sesuatu yang kukunya seperti besi, bayang-bayang panjang muncul tanpa sumber cahaya, dan sesekali terlihat sosok tinggi hitam berdiri di sudut ruangan, hanya sebentar lalu menghilang lagi. Ningsih sendiri semakin rapuh. Tubuhnya sering panas dingin, kulitnya memucat, matanya kadang hitam pekat lalu kembali normal, seolah ia terus berperang dengan sesuatu di dalam dirinya. Kadang ia menangis memohon tolong, kadang ia tertawa dingin dengan suara yang bukan miliknya. Warga desa semakin ketakutan, beberapa mulai menjauh, bahkan ada yang meminta keluarga itu diusir karena dianggap membawa bala. Namun ada juga yang bersimpati, membantu sebisanya, meski mereka sendiri was-was. Malam demi malam terasa panjang, seolah waktu berjalan lebih pelan, dan setiap detiknya diiringi rasa cemas apakah Ningsih masih akan selamat hingga pagi tiba. Dukun tua yang membantu mereka juga tidak semakin kuat, tubuhnya terlihat semakin ringkih, namun ia memaksa diri tetap bertahan karena ia tahu, jika ia mundur, keluarga ini tidak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan. Akhirnya hari yang paling ditakuti itu tiba. Malam menjelang satu suro berikutnya, malam penentuan yang akan menentukan apakah keluarga Suminto akan terbebas atau justru hancur selamanya. Dukun tua menyiapkan upacara terakhir di sebuah tempat yang dianggap sebagai pusat energi gaib, yaitu dekat area lama di mana perjanjian dulu dilakukan. Tempat itu sunyi, dikelilingi pepohonan tua, angin yang bertiup membawa suara aneh seolah ada yang berbisik. Ningsih dibawa ke sana meski tubuhnya lemah, sementara Suminto dan ibunya hanya bisa menggenggam tangan sambil menahan air mata. Ritual dimulai dengan doa panjang, pembacaan mantra, dan berbagai media yang telah disiapkan sebelumnya. Suasana semakin berat, tanah seolah bergetar, udara menjadi dingin menusuk tulang. Dan dari kegelapan perlahan muncul bayangan makhluk besar yang seolah terbuat dari kegelapan itu sendiri. Mata merahnya menyala, suaranya bergemuruh, dan ia menuntut haknya dengan penuh kemarahan. Tubuh Ningsih kembali berteriak, suara jeritan bercampur tawa menyeramkan keluar bersamaan, seolah dua jiwa sedang bertarung dalam satu tubuh. Semua orang yang berada di sana merasa ngeri, namun tidak ada jalan untuk mundur lagi, karena inilah saatnya menentukan apakah Sengkolo petaka satu suro akan berakhir, atau justru menelan korban selamanya.
Ritual penentuan dimulai dengan suasana yang terasa begitu mencekik. Api obor yang dipasang mengitari area ritual berkedip-kedip seolah ketakutan akan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar malam dan angin. Dukun tua berdiri di tengah, dengan tubuh yang tampak ringkih namun dipenuhi keteguhan. Di hadapannya, Ningsih duduk bersimpuh, namun jelas sekali bukan sepenuhnya dirinya yang berada di sana. Sesekali kepalanya menunduk, bahunya bergetar, lalu tiba-tiba tegak dengan pandangan kosong dan senyum yang menakutkan, seperti ada makhluk lain yang memakai tubuhnya sebagai topeng. Suara angin berubah menjadi lirih jeritan. Pepohonan di sekeliling tempat itu berderit keras, seolah akar-akar mereka ikut merasakan getaran gaib yang memecah batas dunia manusia dengan dunia tak kasat mata. Dari dalam kegelapan, suara berat dan parau terdengar, bukan hanya terdengar dari satu arah, tapi seperti datang dari segala penjuru sekaligus. Suara itu menuntut haknya, menuntut perjanjian yang pernah disepakati oleh leluhur keluarga itu, menuntut tumbal yang dianggap sebagai jaminan nyawa yang dulu pernah diselamatkan. Dukun tua mulai membaca mantra lebih keras, suaranya bergetar namun tegas. Ia memanggil saksi gaib, memohon agar ikatan lama diputuskan, agar perjanjian itu batal karena dilakukan dalam keputusasaan dan ketidaktahuan, bukan dari niat jahat. Namun makhluk itu tidak menerima. Ia menyebut bahwa setiap perjanjian yang dilakukan di malam satu suro terikat kuat oleh energi alam gaib, tidak bisa ditarik kembali hanya dengan kata maaf. Ia ingin pembayaran, ia ingin darah, ia ingin sesuatu yang setara dengan apa yang pernah diberikan. Tubuh Ningsih lalu terangkat sedikit, bukan berdiri, bukan pula melompat, melainkan seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Matanya terbuka lebar, seluruh bagian putih matanya menghitam, suaranya berubah menjadi berat dan kasar, sepenuhnya bukan suaranya lagi. Ia menatap ayahnya, menatap neneknya, seolah sengaja menunjukkan bahwa mereka adalah penyebab penderitaannya. Dalam tubuhnya, Sengkolo berbicara, mengatakan bahwa penderitaan yang dialami keluarga ini adalah harga yang harus dibayar karena pilihan egois masa lalu yang ingin selamat namun tidak memikirkan konsekuensi. Suminto jatuh berlutut, memeluk tanah, menangis tanpa suara. Hatinya hancur menyadari bahwa dosa itu bukan dilakukan olehnya, tetapi keluarga besarnya tetap harus menerima akibatnya. Ibunya menangis keras, tubuhnya gemetar, namun dukun tua tetap tegak berdiri. Ia berkata bahwa masih ada pilihan, namun pilihan ini sangat berat. Perjanjian lama memang meminta tumbal dari garis keturunan, tapi tidak selalu harus berarti kematian korban utama. Ada satu cara terakhir, yaitu seseorang dari keluarga inti harus menyerahkan dirinya sebagai pengganti, merelakan hidupnya diambil sebagai pembayaran penuh agar garis keturunan berikutnya terbebas selamanya. Suasana langsung hening. Angin berhenti, api diam, waktu seperti menahan napas. Kalimat itu bukan hanya ancaman, bukan juga harapan, melainkan pilihan antara cinta dan keputusasaan. Jika tidak ada yang rela, maka Sengkolo akan mengambil Ningsih dan mungkin terus menuntut generasi berikutnya. Namun jika ada yang rela, maka kutukan berakhir malam itu juga. Suminto menatap anaknya yang tubuhnya masih dikuasai roh, wajah pucatnya, tubuh yang telah menderita begitu lama. Ia menatap ibunya yang sudah tua dan rapuh. Lalu ia menatap langit gelap, seolah meminta kekuatan dari Tuhan dan para leluhur. Dengan tangan gemetar namun hati yang mantap, Suminto maju ke tengah lingkaran. Ia berkata lantang bahwa dialah yang akan membayar hutang itu. Dialah kepala keluarga sekarang, dialah yang memegang garis darah utama, maka biarlah dirinya yang menjadi penutup dari dosa masa lalu. Ibunya menjerit, memohon agar ia tidak melakukannya. Namun Suminto tersenyum tipis sambil menangis. Ia berkata bahwa tidak ada lagi jalan lain, ia tidak sanggup melihat anaknya hilang, apalagi membiarkan cucunya kelak ikut menanggung kutukan ini. Lebih baik dia yang selesai di sini daripada membiarkan generasi berikutnya hidup dalam ketakutan. Makhluk Sengkolo seperti tersenyum di balik kegelapan. Udara berubah semakin dingin. Dukun tua memperingatkan bahwa keputusan ini tidak bisa ditarik kembali. Jika ritual dilanjutkan, hidup Suminto benar-benar akan diambil malam itu juga. Namun Suminto tetap berdiri tegak, menatap makhluk itu, dan berkata bahwa jika memang inilah harga yang harus dibayar agar anaknya hidup dan keluarganya bebas, maka ia menerimanya. Ia memejamkan mata dan berdoa terakhir kali. Dukun tua pun melanjutkan ritual puncak. Tiba-tiba terdengar suara keras seperti petir menyambar tanah. Api obor berkobar sangat tinggi. Tubuh Ningsih terjatuh ke tanah, kini ia menangis seperti dirinya sendiri, seolah roh jahat mulai terlepas dari tubuhnya. Namun pada saat yang sama, dada Suminto terasa sesak. Nafasnya berat, matanya memudar. Kekuatan gaib itu berpindah. Sengkolo memasuki tubuhnya,
bukan untuk merasuki, tetapi untuk mengambil hidupnya sebagai harga akhir. Suminto menahan sakit, tapi wajahnya terlihat pasrah. Ia menatap anaknya untuk terakhir kalinya, tersenyum kecil, seolah ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dalam sekejap, angin kembali bertiup kencang. Jeritan gaib menggema, disusul hening yang menakutkan. Api padam satu persatu. Dukun tua jatuh tersungkur ke tanah karena kelelahan. Ningsih memanggil ayahnya sambil menangis histeris. Ia mengguncang tubuh Suminto, memohon agar ayahnya bangun. Namun tubuh itu kini hanya tubuh tanpa jiwa. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang tertidur damai setelah menunaikan kewajiban terakhirnya. Ibunya pun menangis sejadi-jadinya, namun di balik kesedihan itu ada sedikit kelegaan karena mereka tahu kutukan itu akhirnya berakhir. Perlahan suasana gaib benar-benar menghilang. Tidak ada lagi bayangan hitam, tidak ada lagi suara mengerikan, udara kembali hangat seperti malam biasa. Dukun tua memastikan bahwa ikatan perjanjian telah terputus sepenuhnya. Tidak akan ada lagi tuntutan, tidak akan ada lagi Sengkolo yang datang di satu suro berikutnya. Semuanya berakhir di malam itu, dengan satu nyawa yang rela menjadi pengganti. Beberapa hari kemudian, pemakaman Suminto berlangsung penuh haru. Warga yang sebelumnya takut kini datang untuk memberi penghormatan, karena mereka tahu pria itu meninggal bukan sekadar karena ajal biasa, tetapi karena keberanian dan pengorbanan besar. Ningsih perlahan mulai pulih, meski trauma masih tersisa. Namun satu hal pasti, hidupnya kini bebas dari teror. Ia membawa luka, tapi juga membawa kekuatan baru dari cinta ayahnya yang begitu besar. Di akhir cerita, malam satu suro datang kembali setahun kemudian. Tidak ada gangguan, tidak ada teror, hanya keheningan sunyi yang biasa. Namun di sudut hati keluarga itu, mereka tahu bahwa ketenangan malam itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sebuah pengingat bahwa setiap perjanjian dengan dunia gaib selalu menuntut balasan, dan hanya cinta serta pengorbanan yang benar-benar mampu memutus rantainya. Dan disitulah kisah Sengkolo Petaka Satu Suro benar-benar berakhir, dengan akhir yang pahit namun penuh makna, menyisakan ketegangan, kesedihan, namun juga kelegaan bahwa kutukan itu akhirnya berhenti selamanya. Sahabat dunia wisata. Kisah ini memberi kita pelajaran bahwa setiap pilihan dalam hidup selalu memiliki konsekuensi, dan tidak ada jalan pintas yang benar-benar bebas dari harga yang harus dibayar. Apapun yang melibatkan kekuatan gelap, perjanjian dengan hal gaib, atau jalan instan untuk menghindari masalah, pada akhirnya justru membawa petaka yang jauh lebih besar. Kita belajar bahwa keputusasaan bisa menjerumuskan manusia pada keputusan yang salah, namun keberanian, ketulusan, dan pengorbananlah yang akhirnya mampu menyelamatkan orang-orang yang kita cintai. Dari keluarga ini kita juga melihat, betapa kuatnya cinta seorang ayah yang rela mengorbankan dirinya demi masa depan anaknya, menunjukkan bahwa kasih sayang keluarga adalah benteng terakhir yang bahkan mampu menghadapi kegelapan paling mengerikan sekalipun. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk selalu percaya pada Tuhan, tidak bermain-main dengan hal mistis, tidak mencoba menantang sesuatu yang berada di luar batas manusia. Karena sebesar apapun masalah yang kita hadapi, selalu ada jalan yang benar dan terhormat tanpa harus melibatkan dunia gaib. Dan pada akhirnya, ketenangan hidup tidak pernah datang dari kekuatan gelap, melainkan dari keberanian menghadapi kenyataan dan keikhlasan menerima takdir. Kalau teman-teman ingin merasakan langsung tegangnya suasana, merasakan horor mistis khas malam satu suro, serta menyaksikan bagaimana perjalanan emosional para karakternya, jangan lupa tonton film Sengkolo Petaka Satu Suro hanya di bioskop atau platform resmi penayangannya. Dukung selalu film Indonesia agar semakin maju dan terus menghadirkan karya-karya berkualitas. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau kalian suka dengan alur ceritanya. Pastikan juga untuk subscribe channel Dunia Wisata serta aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan cerita-cerita menarik, seru, dan menegangkan lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih sudah menelusuri kisah ini bersama Dunia Wisata. Jika cerita ini menyentuh hatimu, bantu kami dengan like dan subscribe, agar kisah-kisah penuh makna seperti ini terus bisa kami hadirkan untukmu. Sampai jumpa dalam cerita berikutnya.